Setiap kali petir berdarah menyerang Luo Zeng, arti sebenarnya dari dao seperti gelombang yang mengalir di sepanjang anggota tubuh dan tulang Luo Zeng. Arti sebenarnya dari dao ini melonjak di seluruh tubuh, menghidupkan kembali roh sumber kekacauan yang terus membusuk. Serangkaian lusinan petir berwarna darah menghantam tubuh Luo Zeng, membuatnya tampak sangat berbahaya. Tetapi setelah pertarungan, mata basaltik yang bersemangat darah tersapu, dan sepasang mata raksasa berwarna merah darah tiba-tiba melebar. Tanpa cedera, bagaimana mungkin? Mata Sueling Xuanwu penuh dengan ketidakpercayaan. Memasuki tubuh segudang malapetaka, kekuatan pamungkas yang dapat ditanggung adalah sekitar 80.000 hingga 90.000 kekuatan ilahi. Setelah memasuki gulungan gambar abadi, itu akan semakin diperkuat setelah menjadi keadaan abadi. Bahkan jika sambaran petir berdarah itu tidak dapat membunuh anak ini, itu masih dapat merobek tubuhnya berkeping-keping, tetapi sekarang tubuh Luo Zeng terlihat tanpa cedera. Nyatanya, hal aneh semacam ini bukanlah hal baru bagi Sueling Xuanwu. Mereka yang menyatu dengan alam jiwa suci Chaotic Source Spirit melakukan cara ini ketika menahan kerusakan biasa. Semua kekuatan yang diberikan pada mereka diserap oleh Chaotic Source Spirit, dan tubuh tidak akan menderita kerusakan sedikitpun. Tapi Sueling Xuanwu tidak pernah meremehkan pembangkit tenaga alam jiwa suci itu. Alam jiwa suci ini telah kehilangan kualifikasi untuk memasuki tanah kesengsaraan tulang, dan mereka benar-benar produk setengah jadi. Meskipun dimungkinkan untuk menutupi kekurangan tubuh fisik melalui roh sumber caotik, dan bahkan menciptakan alam yang disebut alam sumber caotik, ini hanyalah cara untuk menanamkan kekurangannya sendiri. Bahkan orang-orang kuat di tahap akhir Chaotic Source Realm hanya dapat menanggung 10.000 hingga 20.000 kekuatan ilahi, yang tidak layak disebut tidak mungkin. Itu tidak mungkin Spirit of Chaotic Source. Batas atas adalah sangat rendah, dan sama sekali tidak mungkin menahan kekuatan 70 hingga 80.000 dewa. Tapi Luo Zengan menanggung petir berdarah yang dimuntahkan tanpa cedera, bagaimana ini bisa dijelaskan? Kamu bisa datang lagi, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Dia sudah melihat bahwa roh darah Xuanwu sedikit tidak sabar, jadi dia sengaja membuka mulutnya untuk memprovokasi. Selama serangan basal roh darah tidak melebihi kekuatan 100.000 dewa, itu tidak akan menyebabkan kerusakan besar pada dirinya sendiri sama sekali. Bahkan jika itu melebihi kekuatan 100.000 dewa, tubuh segudang malapetaka yang baru dibudidayakan dapat menahannya, belum lagi tubuhnya yang segudang malapetaka memiliki 9 jejak jiwa suci, yang jauh lebih kuat daripada tubuh segudang biasa, bencana. Namun, Luo Zeng tidak lupa bahwa dia terjebak di sisi lain dari sisi lain. Roh darah Xuanwu mungkin tidak bisa menghadapinya, tapi dia mungkin juga tidak bisa membunuhnya. Peluang terbesar adalah tombak langit di tangannya. Tombak ini dapat memperkuat kekuatannya 3 atau 4 kali lipat, tetapi hanya dapat menusuk satu tembakan. Hanya ada satu kesempatan, Luo Zeng ingin menjadi sangat mudah. Ada tatapan hati-hati di mata roh darah Xuanwu, tidak percaya bahwa Luo Zeng benar-benar dapat menahan petir yang dia keluarkan tanpa sehelai rambut pun. Anak ini pasti memiliki metode penyelamatan hidup khusus, tetapi tidak peduli seberapa ajaib metode itu, bagaimanapun juga ada batasannya, dan dia tidak dapat melawan tanpa batas. Kematian. Boom! Petir berdarah yang lebih tebal datang langsung ke Luo Zeng. Di bawah naungan petir berdarah, lingkungan Luo Zeng seperti api penyucian. Tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, sulit untuk hidup dengan aman di daerah ini. Tapi Luo Zeng Neng, di atas Tiangong, mata Gan Gaohan, Ning Suyuan dan yang lainnya pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan mata Sueling Xuanwu, mereka menatap berputar-putar. Apakah ini kekuatan dari segudang malapetaka? Gan Gaohan bertanya dengan heran. Meskipun Gan Gaohan dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk melatih tubuh dari segudang malapetaka dalam hidup ini, mereka telah tinggal di 32 surga untuk waktu yang lama, dan mereka tahu betapa kuatnya tubuh dari segudang malapetaka itu. Tubuh kesengsaraan segudang itu sendiri memperkuat tubuh fisik, tidak seperti roh sumber caotik yang membuat tubuh fisik tak terkalahkan sampai batas tertentu. Artinya, jika kekuatan puluhan ribu dewa mengenai orang yang kuat di tahap akhir alam sumber caotik, orang ini tidak akan dirugikan sama sekali, tetapi jika kekuatan puluhan ribu dewa mengenai tubuh-tubuh dari segudang malapetaka, orang ini tidak akan dirugikan. Tubuh kesengsaraan segudang mungkin sedikit terluka. Tidak mungkin. Ning Suyuan menggelengkan kepalanya dengan pasti dan berkata, bahkan jika itu adalah tubuh kesengsaraan segudang, tidak mungkin tanpa bekas luka. Roh menyerap kekuatan ilahi. Terserap oleh roh sumber kekacauan. Gan Gaohan, Qiu Yinhe, dan banyak pembangkit tenaga listrik Tiangong terkejut sesaat. Memang, kata Lin Zanting, tampak seperti Luo Zeng, tampaknya roh sumber caotik telah menyerap semua energi roh.
Darah Xuanwu adalah salah satu dari 10 binatang kekacauan, dan itu dapat mencapai setidaknya 70.000 dewa dengan satu pukulan. Maksudmu roh sumber caotik Luo Zeng sangat kuat? Gan Gaohan bertanya balik. Banyak ahli di alam jiwa suci yang hadir telah mengolah roh sumber caotik hingga batasnya. Bekerja sama dengan senjata sihir pelindung tubuh lainnya, latihan, itu dapat menghasilkan paling banyak 10.000 hingga 20.000 kekuatan suci, dan 25.000 kekuatan suci sudah menjadi batas dari batasnya. Oleh karena itu, makna pertanyaan retoris Gan Gaohan sangat sederhana, bahkan jika Luo Zeng menentang langit, tidak mungkin melanggar akal sehat ini. Lin Zanting hanya mengangkat bahu, saya tidak tahu alasan spesifiknya, tetapi ini adalah kasus dari pertunjukan. Lagi pula, hal-hal aneh yang terjadi pada Luo Zeng bukanlah satu atau dua. Hal-hal aneh muncul di Luo Zeng, tetapi tidak mengherankan. Gan Tua, tidak peduli apa, sekarang Luo Zeng dapat menahan serangan roh darah Xuanwu. Bagaimanapun juga itu bermanfaat, Li Beixue tiba-tiba mengingatkan. Karena adegan itu terlalu aneh, semua orang tidak memperhatikan inti masalahnya. Luo Zeng bergoyang bolak-balik dalam kilat berdarah, lagi pula, dia tidak terluka. Itu benar, meskipun roh darah Xuanwu tidak dapat melakukan apapun untuk Luo Zeng, tetapi Luo Zeng tidak dapat melakukan apapun untuk itu, saya ingin tahu apakah dia dapat membebaskan diri darinya, kata Ning Suyuan. Begitu kata-kata Ning Suyuan jatuh, Luo Zeng terkena petir berdarah, dan seluruh orang itu bangkit. Peluang. Saat Luo Zeng bangkit, dia berakselerasi dengan keras, berubah menjadi meteor dan bergegas menuju roh darah Xuanwu. Manusia kecil, beraninya kamu melawan. Tersesat. Sueling Xuanwu mencibir, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan petir berdarah lagi. Petir berwarna darah setebal ember membanting Luo Zeng lagi dan terbang lebih dari 1000 kaki. Setelah Luo Zeng menstabilkan sosoknya, matanya sedikit menyipit, dan dia segera mencibir itu hanya kura-kura dengan kepala menyusut, tetapi kekuatannya hanya sebesar itu tetapi masih mengeluarkan kata-kata liar, itu konyol. Di mata Sueling Xuanwu, Luo Zeng hanyalah Yuanling Clan yang dipercayakan untuk membersihkan itu hanya seorang pria kecil. Ditertawakan oleh pria kecil yang tidak penting, kemarahan di hatinya begitu kuat sehingga memuntahkan petir untuk mengkonsumsi kekuatan magis pelindung tubuh Luo Zeng yang tidak diketahui. Tapi rangkaian serangannya tidak berpengaruh sama sekali, dan diejek olehnya, bagaimana bisa menahannya. Dalam kemarahan, ia kehilangan semua kesabaran, dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengungkapkan taringnya, dan ada petir berdarah yang tak terhitung jumlahnya di antara taringnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak ada hubungannya denganmu? Lihat aku menelanmu. Begitu suara Sueling Xuanwu turun, kepalanya tiba-tiba menjulur dari cangkang kura-kura, dan dia langsung datang ke Luo Zeng seperti naga panjang. Menghadapi mulut besar Sueling Xuanwu, Luo Zeng tidak gentar sedikit pun. Nyatanya, bukanlah tugas yang mudah untuk membunuh roh darah Xuanwu raksasa. Roh darah Xuanwu tidak pandai menyerang, tetapi menempati urutan pertama dalam pertahanan di antara 10 binatang kekacauan. Luo Zeng ingin membunuh dengan satu pukulan, jadi dia harus menemukan peluang jitu. Jika menyerang roh darah Xuanwu secara langsung, kesempatan ini akan sangat langka. Tapi setelah Luo Zeng diejek, dia akhirnya menuntunnya untuk melahap dirinya sendiri. Sering kali ketika kita dalam bahaya, kita memiliki peluang besar. Luo Zeng terlihat seperti dia tidak bisa mengelak, dan ditelan oleh roh darah Xuanwu. Mata roh darah Xuanwu semuanya merah, dan semua petir berdarah di tubuhnya mengalir ke lehernya dan berkumpul di mulutnya. Bahkan jika itu adalah orang yang kuat di alam abadi, ditelan oleh seteguk ini sudah cukup untuk disempurnakan oleh petir berdarah ini, ia memiliki kepercayaan penuh. Di Istana Taitian, semua orang terdiam setelah melihat pemandangan ini. Beberapa saat yang lalu, orang-orang di Tiangong juga melihat harapan kelangsungan hidup Luo Zeng, tetapi pada saat ini mereka ditelan oleh roh darah Xuanwu, dan kehilangan hati mereka dapat dibayangkan. Di antara orang-orang ini, Li Beixue bereaksi paling cepat, dia mengalihkan pandangannya dari ilusi dan menatap tubuh fisik Luo Zeng. Luo Zeng baik-baik saja. Li Beixue mengingatkan. Setelah jiwa yang terluka di pantai seberang, ia juga akan terluka di dunia induk. Jika jiwa matahari tersingkir di pantai seberang, maka makhluk di dunia induk akan kehilangan jiwanya dan menjadi idiot. Dari zaman kuno hingga sekarang, contoh-contoh seperti itu terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Begitu pula dengan tubuh fisik, ketika tubuh fisik di pantai seberang mengalami trauma, tubuh fisik di dunia induk akan bereaksi sama. Sekarang tubuh Luo Zeng tidak sedikit pun, menunjukkan bahwa dia masih bisa menahan serangan kura-kura hitam roh darah. Boom, boom, boom.
Bum guntur meledak di mulut roh darah Xuanwu. Kilat berdarah itu seperti aliran energi cair, membungkus Luo Zeng dengan erat di dalamnya. Kekuatan aliran energi berdarah ini telah melampaui 100.000 kekuatan ilahi yang dapat ditahan oleh roh sumber Chaotic. Sting, Chaotic Origin Spirit dalam tubuh Luo Zeng akhirnya jatuh ke dalam kelelahan, tetapi kelelahan ini hanya berlangsung sekejap mata. Luo Zeng, yang kehilangan perlindungan Chaotic Source Spirit, dengan cepat membakar permukaan tubuhnya, dan rasa sakit yang telah lama hilang datang dengan ganas. Perlindungan Chaotic Source Spirit tidak sepenuhnya ditumpangkan dengan tubuh fisik, itu pada dasarnya seperti perisai pesona yang diperluas. Setelah lelah, itu akan benar-benar kehilangan efeknya, jadi pada saat ini Luo Zeng hanya mengandalkan tubuh fisik untuk menahan energi berdarah mengalir. Tapi Luo Zeng akhirnya melatih tubuh dari banyak sekali bencana, dan juga mendapatkan perlindungan ukiran dari 9 cara dari banyak sekali bencana. Meskipun erosi aliran bubur energi menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, kecepatan erosi tidak cepat, tetapi semua orang di Tiangong melihat bahwa permukaan tubuh Luo Zeng mulai menjadi hitam dan berkarat, dan hati mereka terangkat satu persatu. Jika itu orang lain, saya khawatir itu akan sepenuhnya terkorosi oleh aliran energi. Tapi nutrisi dari makna sebenarnya dari tahu dengan cepat membangunkan roh sumber kekacauan yang lelah, dan pusaran terbalik berputar lagi, mengirimkan energi ke ruang lain terus-menerus. Luo Zeng mampu bertahan di mulutnya begitu lama. Darah Ling Xuanwu juga sangat terkejut di dalam hatinya. Saat klan Yuanling mempercayakan dirinya, masih sedikit bingung. Untuk junior umat manusia, perlu baginya untuk bergerak, bahkan menggunakan sutra naga giok. Sekarang dia menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan orang ini. Jika diizinkan untuk memasuki surga 32 dan memasuki gulungan gambar abadi, kekuatan apa yang menentang surga yang harus dimiliki? Keuletan tubuhmu benar-benar mengejutkanku, suara roh darah Xuanwu bergema di mulutnya, tapi hari ini kamu telah jatuh ke mulutku, dan kamu tidak akan lolos dari kematian. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, itu akan terjadi, sia-sia. Lah, ketika suara itu bergema, Chaotic Origin Spirit Luo Zeng lelah lagi. Serangkaian aliran energi menyapu permukaan tubuhnya, meninggalkan beberapa parit yang dalam di tubuhnya, dan darah mengalir deras. Dia seperti ini di pantai lain. Di sisi lain, tubuh Brahma juga mengeluarkan banyak darah, begitu pula tubuh di alam ibu. Tubuh Luo Zeng berguling, dan sambil menghindari aliran energi, dia menunjukkan senyuman, saya tidak berpikir itu sia-sia. Setelah suaranya turun, sosoknya tiba-tiba terpental. Memanfaatkan momen ketika Chaotic Source Spirit baru saja pulih, kekuatan di tubuhnya melonjak keluar. Dia terus berjuang dan menghindar, hanya untuk menyesuaikan posisinya. Setelah Luo Zeng siap, kekuatan dunia batin melonjak, dan semuanya berkumpul di senjata langit. Ketika batu benda langit memperbesar kekuatan yang terfokus di mulutnya sebanyak 4 kali, mencapai kekuatan 5 atau 600.000 dewa, Xuanwu, roh darah, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah, mengapa manusia ini memiliki kekuatan seperti itu. Dia seharusnya tidak melahap orang ini. Saat Sueling Xuanwu bereaksi, semuanya sudah terlambat. Banyak orang kuat di Tiangong melihat Sueling Xuanwu buru-buru membuka mulutnya, seolah ingin memuntahkan sepotong kentang panas. Tapi saat membuka mulutnya, tombak yang mengerikan menusuk langsung dari kepala roh darah Xuanwu. 5 atau 600.000 kekuatan suci meletus, cukup untuk menembus semua keberadaan. Sebuah lubang besar dengan diameter ratusan kaki muncul di kepala Sueling Xuanwu, dan kemudian mata merah darahnya dengan cepat meredup, dan kepalanya langsung jatuh ke sisi cangkang kura-kura, seperti kura-kura raksasa di kota. Ketika Luo Zeng keluar dari lubang besar, roh darah Xuanwu jatuh ke dasar ruang yang diselimuti awan, dan ilusi yang diproyeksikan ke Tiongkok tengah menghilang. Hush! 2 benang sutra di lubang tulang Vandutian tiba-tiba menghilang, dan Luo Zeng, yang menempel di sana, jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Di atas Tiangong, 2 benang sutra yang melintasi benda itu juga menghilang pada saat bersamaan, dan tubuh Luo Zeng jatuh dari langit. Melihat ini, Qiu Yinhe terbang, menangkap Luo Zeng, dan dengan lembut meletakkannya di atas pedang terbang. Tetapi pembangkit tenaga listrik lainnya di Tiangong masih tenggelam dalam goncangan besar dan tidak dapat pulih. Jadi, roh darah Xuanwu seharusnya dibunuh oleh Luo Zeng. Gan Gaohan bertanya. Iya, membunuh di pantai seberang dan membunuh dalam kekacauan memiliki arti yang sama. Ning Suyuan mengangguk. Istana surgawi kita telah menambahkan alam abadi. Tidak, dia belum menjadi alam abadi, tapi dia bisa membunuh alam abadi. Orang-orang kuat di istana surgawi meletus. Sejak zaman kuno, pembangkit tenaga Immortal Realm telah menjadi keberadaan yang sangat kuat.
Setiap kali ada satu makhluk abadi yang kuat dalam kekacauan, akan ada satu yang berkurang, tetapi hanya yang kuat dari yang abadi yang dapat membunuh yang kuat dari yang abadi. Sekarang Luo Zeng telah secara langsung menciptakan fakta yang mustahil. Banyak pusat kekuatan istana surgawi dikelilingi oleh pedang raksasa Sungai Qiyin, menunggu Luo Zeng bangun. Tapi setelah menunggu lama, Luo Zeng tidak bermaksud untuk bangun. Kap Snow, pergi dan lihatlah. Qiu Yinhe buru-buru mendesak, dia takut Luo Zeng akan menghadapi krisis lain di pantai seberang. Setelah Li Beixue mendengarnya, dia duduk bersila di atas pedang raksasa Sungai Qiyin, dan kembali ke sisi lain di bawah arti sebenarnya menjalankan Tao, tetapi melihat jejak ketidakberdayaan di wajah Luo Zeng yang memegang pedang tombak di tangannya. Luo Zeng tidak dapat menyimpan Celestial Spear dalam keadaan fana, dia hanya bisa menunggu Li Beixue kembali ke pantai seberang, dan untuk sementara menyerahkan Celestial Spear ke Li Beixue sebelum dia bisa meninggalkan pantai seberang. Setelah melepaskan diri dari pantai seberang, Luo Zeng menyadari bahwa roh darah Xuan Wu sebenarnya memproyeksikan ilusi pertarungan dengan dirinya sendiri di Tiongkok Tengah. Setelah Luo Zeng bangun, Gan Gaohan dan yang lainnya berkumpul satu demi satu, menanyakan tentang situasi Luo Zeng, dan beberapa peduli tentang lukanya ketika ahli Tiangong ini menghadapi Luo Zeng. Mereka masih penatua melihat postur generasi muda, tapi sekarang saat menghadapi Luo Zeng lagi, sudah ada jejak kekaguman, yaitu kekaguman yang hanya akan ditunjukkan saat menghadapi pembangkit tenaga Immortal Realm. Banyak murid dari Tanah Duka Pedang telah tiba di Gunung Tai. Misalnya, Mo Yijian, Kusai, dan yang lainnya semuanya menonton dari jauh. Mengelilingi Luo Zeng adalah tokoh inti dari Tiangong, dan murid-murid Tanah Kesedihan Pedang tidak memenuhi syarat untuk mendekati mereka sama sekali. Kakak Luo Zeng sudah lama tidak meninggalkan surga ke-14 kesedihan menghela nafas. Mulut Mo Yijian sedikit berkedut. Matanya tertuju pada Li Beixue secara tidak sengaja, dan setelah Li Beixue membangunkan Luo Zeng dari sisi lain, dia secara alami mundur. Bahkan seorang jenius seperti Li Beixue hanya bisa menyingkir untuk sementara saat ini. Dengan punggungnya menghadap Mo Yijian, rambut lurusnya yang tipis tersebar di bahunya yang kurus, membuatnya terlihat sedikit kurus. Meski Mo Yijian adalah generasi selanjutnya, namun rute yang ditempuh Li Beixue sangat mirip. Jika Istana Surgawi masih beroperasi dengan stabil, setelah Li Beixue meninggalkan Tanah Duka Pedang, Mo Yijian kemungkinan besar akan menggantikan Li Beixue di masa depan dan menjadi jenius bintang baru di Tanah Duka Pedang. Tapi cahaya pada mereka berdua sangat redup sehingga tidak layak disebutkan di depan Luo Zeng, seperti kunang-kunang yang bersaing dengan matahari dan bulan, jadi Mo Yijian bisa memahami suasana hati Li Beixue saat ini. Tenggara Longya, racun-racun menggantung di pegunungan dan hutan yang tak terbatas. Orang biasa, bahkan yang kuat dari sisi lain harus mengambil tindakan perlindungan saat memasukinya. Dan ras alien biadab yang tinggal di sini secara alami dapat berintegrasi dengan racun beracun di sini, atau kebanyakan dari mereka sendiri beracun. Oleh karena itu, penduduk Tiongkok Tengah tidak bermigrasi ke Tenggara, melainkan hanya ditempatkan di Longya untuk mencegah serbuan ras alien liar. Tapi belum lama ini, raksasa datang ke sini. Ras alien biadab yang dikenal karena keganasannya menghentikan pertarungan tanpa henti satu sama lain dan membidik raksasa ini. Di antara mereka, ras alien liar yang paling ganas melancarkan serangan terhadap raksasa itu terlebih dahulu. Tapi raksasa itu baru saja melangkah keluar dan menghancurkan elit ras alien liar ini menjadi bubuk. Ras alien liar lainnya tidak pernah menyangka akan ada kehadiran yang begitu kuat di tempat hantu ini, dan mereka berpencar seperti burung dan binatang buas. Selama periode waktu ini, mereka juga diam-diam mengamati pergerakan monster besar itu. Sebelumnya hari ini, mereka melihat dua benang sutra terbentang, langsung menuju ke langit. Setelah beberapa saat, kepala monster besar itu tiba-tiba menjulur dan membentur tanah dengan ledakan, dan nafas jiwa yang kaya dan panjang mulai menghilang. Apakah itu jatuh? Keberadaan yang begitu kuat baru saja jatuh diam-diam seperti ini. Yang lebih mengejutkan daripada alien biadab yang menonton secara diam-diam adalah Blood Elf yang hidup di punggung kura-kura. Klan roh darah telah melekat pada basal roh darah selama beberapa generasi, dan basal roh darah juga merupakan kepercayaan mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa hari ketika roh darah Xuan Wu akan jatuh. Ketika nafas jiwa dari roh darah Xuan Wu menghilang, orang-orang dari klan roh darah pada awalnya tidak dapat dibayangkan, dan kemudian mereka menangis dan meratap dengan sangat. Tapi saat mereka masih berduka, ras alien buas yang mengintai di hutan mulai beraksi. Dengan keberadaan Sueling Xuan Wu yang begitu kuat, seluruh tubuhnya penuh dengan harta. Sekarang roh darah tidak memiliki napas basal, jelas bahwa jiwa benar-benar hancur,
bagaimana mungkin alien liar yang ganas itu melewatkan kesempatan ini. Dalam racun beracun, ras alien yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Roh darah yang hidup di belakang kura-kura hampir tidak punya pilihan selain bertarung berdarah. Meskipun mereka adalah ras yang kuat, mereka tidak dapat menahan banjir alien liar. Kali ini roh darah Xuanwu tiba-tiba menembak Luo Zeng, membuat seluruh Tiangong gugup. Pada saat yang sama, beberapa keraguan baru muncul. Sekarang tampaknya roh sumber kekacauan emas yang dapat membawa makhluk dari pantai lain untuk turun memang sangat penting bagi klan Yuanling. Dengan tuntutan klan Yuanling, tidak mungkin melepaskan kesempatan untuk datang. Mereka pasti dapat mengirim pembangkit tenaga seperti klan Dihong dan klan Laisan untuk bertarung. Jika pembangkit tenaga alam abadi ini bergabung, Tiangong mungkin tidak dapat melawan tapi. Sekarang mereka hanya membiarkan roh darah Xuanwu datang, dan roh darah Xuanwu adalah bahkan lebih kuat dengan sarana sutra naga giok, ingin mengambil nyawa Luo Zeng dari udara. Secara keseluruhan, klan Lishan dan klan Dihong tidak memiliki banyak sumber daya untuk digunakan, atau mereka memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tentu saja, ini hanya tebakan Gan Gaohan dan yang lainnya. Gan Gaohan dan yang lainnya juga menyampaikan masalah roh darah Xuanwu kepada orang-orang kuat di alam jiwa suci Lisan di 32 surga, dan kemudian meneruskan informasi tersebut ke Nuwa dan Fuxi dari alam jiwa suci ini di selain sibuk mengumpulkan informasi. Gan Gaohan dan yang lainnya juga secara pribadi pergi menemui Luo Zeng di cincin bintang 32 Pingitian. Setelah Luo Zeng melewati penghalang lubang tulang, dia kembali ke surga Fandu lagi. Tikus bertelinga itu, tentu saja, orang-orang Liyuan tidak akan menunggu Luo Zeng di tempat. Setelah rintangan di lorong dihilangkan, mereka dengan hati-hati menyilangkan sutra naga giok dan pergi ke bagian atas lubang tulang. Li Beixue mengikuti Luo Zeng kembali ke pantai seberang, dan pada saat yang sama dengan hati-hati mengeluarkan tombak panjang, aku akan mengembalikannya padamu. Li Beixue sudah mendengarnya ketika dia berada di Tiangong. Luo Zeng bisa untuk membunuh kura-kura hitam roh darah, kontribusi terbesar adalah tombak langit ini. Ia memperbesar kekuatannya sendiri sebanyak 4 kali, dan ia memiliki kekuatan 5 atau 600 ribu dewa. Bagi Li Beixue, itu adalah astronomi angka. Ini berarti bahwa Luo Zeng sendiri perlu melepaskan kekuatan ratusan ribu dewa terbuat dari apakah tubuhnya untuk menahan kekuatan yang mengerikan itu. Aku akan terbang di atas cincin bintang sebentar lagi, jadi kamu bisa menyimpannya untukku dulu, kata Luo Zeng. Li Beixue mengangguk dengan patuh, dan mengembalikan Celestial Spear ke ruang Sumi. Sebelum dia melarikan diri ke pantai lain, dia telah diberitahu beberapa kali untuk membantu Luo Zeng sebanyak mungkin. Jauh di lubuk hatinya, Li Beixue merasa sedikit tidak seimbang. Bagaimanapun, dia pernah menjadi putra kebanggaan Tiangong, dan setelah melewati kota jiwa, dia menjadi alam jiwa suci yang kuat. Tetapi sekarang dia telah sepenuhnya menjadi pengikut Luo Zeng, dan dia harus melayaninya terlebih dahulu dalam segala hal. Tapi setelah dipikir-pikir, jika bukan karena Luo Zeng, saya khawatir saya bahkan tidak akan bisa melewati Yu Sengtian, apalagi melewati surga Brahma. Setelah mendaki ke puncak sepanjang fase atas lubang tulang, Anda akan sampai pada pintu keluar lubang tulang. Di luar pintu keluar, di platform bundar besar di sisi itu, cincin bintang ditempatkan dengan rapi, dan di samping salah satu cincin bintang, sudah ada orang kuat dalam kondisi jiwa suci umat manusia yang menunggu. Luo Zeng maju dan menangkupkan tangannya ke arah jiwa suci ras manusia, Gan Senior. Meskipun Luo Zeng tidak dapat melihat penampilan jiwa yang, aura Gan Gaohan tidak pernah disembunyikan, dan tidak sulit untuk membedakannya oleh auranya, Li Beixue juga membungkuk pada Gan Gaohan. Kamu tidak perlu terlalu sopan, Gan Gaohan melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu sudah sejauh ini, kamu akan setara dengan kami di masa depan. Untuk teman sebaya, tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk membawa Luo Zeng ke 32 langit. Sebelum Luo Zeng mencapai alam abadi, dia mampu menyaingi keberadaan kuat dari alam abadi seperti roh darah Xuanwu. Jika dia menjadi seorang pria di tengah, bukankah kekuatannya akan naik ke tingkat yang menakutkan dengan pesat? Oleh karena itu, orang lain yang memasuki 32 surga Gan Gaohan dapat mengabaikannya. Tetapi ketika Luo Zeng datang, dia berdiskusi dengan Ning Suyuan dan pembangkit tenaga listrik Tiangong lainnya, dan kemudian maju untuk menemuinya secara pribadi. Saat cincin bintang umat manusia terus berputar, mereka bertiga berubah menjadi cahaya putih dan melesat ke langit. Setelah Luo Zeng keluar dari cincin bintang, dia biasanya mendongak. Luo Zeng sudah terbiasa dengan ini, tetapi pemandangan yang dilihatnya sekarang masih mengejutkan Luo Zeng. Tetapi ketika Luo Zeng melihat keluar, yang dilihatnya adalah dataran berwarna perunggu.
Ini Ping Yitian. Luo Zeng bertanya dengan heran. Menyebut pemandangan di depan Anda sebagai polos sama sekali tidak akurat, itu hanyalah pelat besi perunggu besar yang tidak dapat dilihat, dan seluruh pelat besi itu kosong, itu. Benar-benar halus, Li Beixue tersenyum di samping dia. Luo Zeng berbalik dan melihat sekeliling, lalu bertanya lagi mengapa cincin bintangnya hilang. Mereka baru saja berteleportasi dari cincin bintang Brahma, tetapi cincin bintang menghilang sepenuhnya setelah dikirim, yang secara alami membuat Luo Zeng merasa aneh. Gan Gaohan berharap Luo Zeng akan sangat bingung, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menjelaskan. Setelah Luo Zeng mengajukan pertanyaan, dia menunjuk ke tanah dan berkata mari kita lihat tanah. Luo Zeng menundukkan kepalanya dan melihat kakinya. Ada ukiran di tanah perunggu, dan ukiran itu adalah cincin bintang. Apakah ini cincin bintang? Luo Zeng tidak bisa lebih memahaminya. Ukiran di tanah paling-paling adalah lukisan. Ya, ini adalah cincin bintang, kata Gan Gaohan sambil tersenyum, lihatlah cincin bintang besar dan kecil di sekitarmu, mereka milik semua ras. Luo Zeng berjalan beberapa langkah dan melihat ukiran bintang. Itu cincin diukir dengan rapi didistribusikan di atas tanah perunggu. Tampaknya ada banyak cincin bintang di sini, tetapi cincin bintang ini ditekan ke tanah, menjadi lukisan mengapa. Cincin bintang ini bertatahkan di tanah. Luo Zeng bertanya lagi. Ada lebih dari sekadar cincin bintang yang tertanam di tanah, Li Beixue juga tersenyum sedikit di sampingnya lihat ke depan. Luo Zeng menundukkan kepalanya dan melihat ke sepanjang cincin bintang, hanya untuk menemukan perunggu ini polos perbedaan. Gurun yang luas tergambar di tanah tidak jauh. Ada semua jenis monster aneh yang tersebar di gurun, dan sebuah kuil digambar di ujung gurun ini gurun pasir, monster, dan kuil ini, ada. Luo Zeng bertanya. Luo Zeng sudah mengerti sedikit. 32 surga tidak mungkin terlihat seperti tanah datar tak bernyawa ini, tetapi semua yang ada di surga ini telah berubah menjadi lukisan. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng sudah memikirkan gulungan gambar abadi, dan bertanya sepotong tanah perunggu ini disebut gulungan gambar abadi. Semua makhluk ini adalah peserta, apakah mereka semua pembangkit tenaga alam abadi? Haha, kata Gan Gaohan dengan senyum heroik, sepotong tanah perunggu ini dapat dianggap sebagai gulungan gambar abadi, tetapi ini hanya gulungan kedua. Gulungan gambar abadi yang sebenarnya adalah gulungan pertama, yang berada di atas kepala kita. Setelah selesai berbicara, Gan Gaohan menunjuk poin ke langit. Luo Zeng mendongak dan melihat langit berwarna-warni. Jika itu hanya jalan kasar, saya khawatir saya tidak akan menemukan misterinya. Setelah identifikasi hati-hati Luo Zeng, dia dapat membedakan gulungan gambar persegi panjang besar dari langit, tetapi hanya ada berbagai warna yang mengalir di gulungan gambar ini, tidak seperti ukiran manusia hidup dari berbagai bentuk makhluk di tanah perunggu. Kalian berdua ikut aku, Gan Gaohan menjelaskan kepada Luo Zeng sambil berjalan. Ping Yitian ini sama dengan Yu Sengtian. Ini dibagi menjadi lapisan atas dan bawah. Sebagian besar orang di lapisan bawah hidup di 32 makhluk di sisi lain, atau alam jiwa suci seperti milik kita, dan kuil juga dibangun di dalamnya. Gan Gaohan menunjuk ke 3 arah ke depan. Ada cukup banyak candi di Ping Yitian, dan ada 3 candi di daerah kecil ini. Beberapa makhluk dari sisi lain juga sangat kuat, seperti kepiting momok ini, bahkan jika kita melangkah ke alam jiwa suci, kita tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah, kata Gan Gaohan sambil menunjuk ke kakinya. Kepiting terukir di tanah perunggu yang dia tunjuk, dan di depan kepiting ini ada lusinan makhluk mirip kuda yang berlari kencang. Luo Zeng melihat dan bertanya kepiting ini mengejar kuda-kuda itu. Itu adalah kuda berpola awan. Gan Gaohan mengangguk mangsa yang suka ditangkap oleh kepiting gerhana. Meskipun kuda berpola awan ini berlari kencang, tetapi tidak dapat melarikan diri dari mulut kepiting gerhana. Luo Zeng mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata tapi ukiran di tanah semuanya sama, bagaimana mereka bergerak dalam gulungan ini? Jika makhluk ini bisa benar-benar hidup dalam lukisan itu, maka semua yang ada dalam lukisan itu harus aktif, dan sekarang seolah-olah lukisan itu sudah mati sama sekali. Itu bukan hal yang sama, kata Gan Gaohan, melihat ke kejauhan, kebetulan, perubahan telah terjadi. Dari tempat yang sangat jauh, kilatan putih menyebar, dan kecepatan kilatan ini sangat cepat, dalam jarak kedipan mata dalam waktu singkat, ia terbang dari tempat yang sangat jauh ke kaki Luo Zeng dan yang lainnya. Setelah kilatan putih melintas, lukisan di lantai perunggu sudah berubah. Kuda-kuda berpola awan yang telah berlari dengan liar telah menghilang, dan kepiting momok berkumpul bersama, dan beberapa kaki dan kepala kuda yang dimutilasi masih dapat dilihat pada penjepit besar mereka. Kepiting momok ini jelas membagi kuda pola awan dan memakannya.
Relief di lantai perunggu hanya berubah setiap setengah jam, kata Gan Gaohan. Itu dia, Luo Zeng mengangguk. Dia mengikuti Gan Gaohan sepanjang jalan, dan dia melihat gunung dan sungai, gurun, sungai dan laut, dan bahkan ukiran matahari, segala macam pemandangan aneh. Setelah berjalan jauh, raksasa besar muncul di tanah. Candi ini diukir dengan pedang sepanjang 3 kaki tepat di atas candi. Ini adalah candi yang dibangun oleh Tiangong di 32 surga. Bagaimana cara memasuki dunia di jilid kedua? Luo Zeng bertanya setelah berjalan di sekitar kuil. Kuil itu aslinya nyata, dan secara alami sangat indah jika ditampilkan dalam bentuk kemunculan. Luo Zeng bahkan melihat 3 sosok berdiri di satu sisi kuil, mungkin karena ketiga orang ini adalah jiwa yang, dan jiwa yang muncul melalui kemunculan masih tidak dapat melihat dengan jelas. Gan Gaohan mengulurkan tangannya ke arah munculnya, dan cahaya terang muncul dari tangannya. Dia menamparkan tanah perunggu dengan keras, dan pusaran putih cerah muncul di tanah. Ini pintu masuknya, kata Gan Gaohan. Cahaya di tangan senior Gan sepertinya sama dengan cahaya yang berkedip dari jauh. Luo Zeng bertanya. Ya, Gan Gaohan mengangguk dan berkata, cahaya yang berguling dari kejauhan adalah cahaya yang memasuki volume. Cahaya ini dapat dikumpulkan melalui batu apung, dan bila perlu, lepaskan pusaran putih ini untuk memasuki volume berikutnya. Di dunia. Setelah Gan Gaohan selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya dengan ringan, dan sebuah batu berbentuk oval muncul dari ruang sumi, yang tampak seperti kerikil bercahaya, bersinar terang dan cerah. Wosh! Gan Gaohan melemparkan dengan ringan ke arah Luo Zeng. 32 pembangkit tenaga alam jiwa suci surgawi harus pergi ke kuil untuk mendapatkan batu apung. Aku akan memberimu satu lagi di sini dulu. Luo Zeng mengambil batu cahaya di tangannya dan melihatnya. Gan Gaohan berkata, kamu bisa mencoba masuk. Baiklah, Luo Zeng mengangguk. Setelah pusaran putih yang dibuat oleh Gan Gaohan berangsur-angsur menghilang, Luo Zeng juga mengambil batu ringan itu dan membantingnya ke tanah. Cahaya yang menyelimuti yang disimpan di batu apung langsung terbang keluar dari dalam batu apung, menghantam tanah, dan berubah menjadi pusaran putih cerah. Kamu bisa masuk, kata Gan Gaohan sambil tersenyum. Setelah Luo Zeng melangkah ke pusaran putih, seluruh pingitian menghilang. Dia telah jatuh ke dunia di jilid kedua, dan yang disajikan kepada Luo Zeng adalah kuil yang dibangun oleh Tiangong di 32 surga. Gan Gaohan dan Li Beixue juga masuk ke pusaran setelah Luo Zeng, dan mereka juga muncul di dunia dalam sekejap. Dunia dalam gulungan gambar ini sebenarnya adalah dunia, Luo Zeng berkata dengan cara ini, gulungan atas gulungan gambar abadi di atas pingitian sebenarnya adalah dunia lain. Penilaian seperti itu mungkin tidak salah, siapa tahu. Itu Gan Gaohan menggelengkan kepalanya, aku mendengar Dong Huang mengatakan bahwa keduanya sangat berbeda. Jilid kedua persis seperti yang dilihat Luo Zeng, itu hanyalah dunia lain, tetapi semua yang ada di dunia ini semuanya disajikan dalam bentuk gambar di tanah perunggu, jadi gulungan pertama harus serupa. Kebanyakan orang menyimpulkan ini sebelum memasuki jilid pertama, padahal keduanya bukanlah konsep sama sekali. Dunia di jilid pertama benar-benar dunia lain, dan semua bentuk kehidupan menunjukkan bentuk unik di jilid pertama. Bentuk ini seperti meremas seluruh orang langsung ke dalam lukisan, semua yang ada di dalamnya rata, kata Gan Gaohan sambil tersenyum. Ini adalah deskripsi Dong Huang pada waktu itu, tetapi sayangnya saya tidak memiliki kesempatan untuk memasukinya, saya tidak memiliki kesempatan untuk melihat keajaiban semacam itu. Mendengarkan deskripsi Gan Gaohan, mata Luo Zeng juga menunjukkan sedikit ketertarikan, dan ketika dia siap, dia juga ingin memasuki volume pertama gulungan gambar abadi dan mengambil lihat volume ini apa yang ada di dalamnya. Pada saat ini, 4 jiwa yang keluar dari kuil. Para pemimpinnya adalah Ning Suyuan, Qiu Yinhe dan lainnya. Dunia di jilid kedua dari 32 langit sangat luas, dan hampir setiap peserta akan membangun kuil rasnya sendiri di jilid kedua. Setelah beberapa ras di sisi lain musnah, kuil-kuil itu ditinggalkan di sana, dan tentu saja menjadi objek eksplorasi. Banyak pembangkit tenaga Saint Soul Realm di Tiangong juga sering menjelajahi dunia di jilid kedua, berharap bisa menggali beberapa token kuat dari sisi lain. Dan token dari sisi lain dari 32 surga sudah sangat bagus. Jika seseorang sangat beruntung, bahkan artefak peradaban dapat digali. Misalnya, artefak peradaban penguasa Gunung Taiming digali pada tahun 32 surga. Jiwa yang bisa memasuki Pingitian secara alami adalah sosok inti dari Tiangong. Kuil Tiangong sudah begitu lama berdiri di Pingitian, meski tidak sebanding dengan kuil makhluk dari sisi lain, namun tetap dianggap berlatar belakang keluarga. Selain memberi Li Beixue sebuah batu apung, Qiu Yinhe membalik dinding di kuil, dan menempelkan token dari sisi lain di dinding.
Ada gelombang energi yang kuat di dalam token dari sisi lain ini meskipun ini token dari sisi lain tidak sebanding dengan San Xingtian, mereka sudah menjadi yang terbaik di Pingitian. Anda dapat memilih sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri, kata Qiu Yinhe. Kuil Tiangong di surga keempat juga membagikan token dari sisi lain, tetapi ada terlalu banyak murid Tiangong yang bisa masuk ke surga keempat, jadi wajar untuk menyaringnya. Mereka yang dapat memasuki Pingitian semuanya adalah harta Tiangong, jumlahnya terlalu kecil, dan token yang dikumpulkan dari pihak lain ini secara alami diserahkan kepada mereka untuk dipilih. Mata Li Beixue berbinar cerah setelah melihat token ini dari sisi lain. Tokennya dari sisi lain berasal dari 28 langit. Jika dia bisa menggantinya dengan token bermutu tinggi dari sisi lain di Pingyi, itu akan sangat meningkatkan kekuatannya. Sebaliknya, Luo Zeng menunjukkan kurangnya minat, lagi pula, dia telah mengintegrasikan 3 alat peradaban, dan tidak ada ruang ekstra untuk mengintegrasikan token lain dari sisi lain ketika Li Beixue memilih. Token dari sisi lain, Luo Zeng mengingatnya satu hal, dan kemudian bertanya Yuan Shi Tianzun Senior, karena Istana Taitian juga dapat membangun kuil, maka umat manusia juga harus membangun kuil dalam volume ini. Tentu saja, kata Yuan Shi Tianzun dengan senyum kecil. Ada beberapa kuil yang dibangun oleh umat manusia kita. Seharusnya ada lebih dari 20 kuil yang tersisa saat itu. Misalnya, Dewa Nuwa dan Fuxi adalah salah satu kekuatan di peradaban No. 77. Setelah mereka menjadi alam abadi, mereka secara alami bersedia membangun kuil untuk ras mereka sendiri, sedangkan Renzu saat itu membangun kuil untuk umat manusia. Lalu apakah kuil-kuil ini masih ada di Pingitian? Luo Zeng bertanya. Hancur, Yuan Shi Tianzun mengungkapkan jejak penyesalan dalam suaranya. Hancur. Luo Zeng tertegun sejenak, itu dihancurkan oleh klan Yuanling, jadi mengapa klan Yuanling tidak menghancurkan kuil ini di Tiangong? Pada saat itu, kekuatan umat manusia benar-benar sangat kuat. Pada saat itu, karena pasukan tingkat Juggernaut setidaknya jauh lebih kuat daripada kekuatan Super Tiangong, Yuxiong, dan Lisan saat ini, bahkan umat manusia tidak dapat tinggal di 32 surga. Mengapa klan Yuanling membiarkan kuil dari Tiangong pergi? Karena Pingitian memiliki seperangkat aturan perlindungan untuk makhluk dalam kekacauan saat ini, Yuan Shi Tianzun menjelaskan sebelum putaran kekacauan ini berakhir, setiap ras kuat dari sisi lain, apakah itu klan Wukong atau klan Yuanling, tidak bisa mengguncang Tiangong. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk klan Naerus dan Liyuan. Selalu sulit bagi balapan yang baru dipromosikan ke Pingitian untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di sini. Orang-orang kuat yang membangun sisi lain secara alami mempertimbangkan masalah ini, jadi ada waktu perlindungan dari era kekacauan untuk setiap makhluk baru yang kacau. Dan setelah melewati era yang kacau, ras-ras baru itu seringkali bisa mendapatkan pijakan yang kokoh. Sayangnya perlindungan ini hanya bertahan selama satu era kekacauan. Namun, satu era kekacauan adalah waktu yang cukup untuk ras baru ini berkembang, dan karena Pingitian memiliki banyak aturan untuk melindungi kekuatan lemah, masih banyak ras di sisi lain yang dapat melindungi diri dari klan Yuanling dan klan Wukong. Aku akan memilih tali dingin ini. Li Beixue melompat-lompat dan menyukai salah satu tali tipis itu. Qiu Yinhe tersenyum sedikit dan berkata, Kapsue memiliki penglihatan yang sangat bagus. Jika Anda dapat menggunakan tali dingin ini dengan benar, itu akan menjadi lebih kuat untuk Anda. Setelah tiba di level tinggi di sisi lain, ada lebih banyak token misterius dari sisi lain. Salah satu ciri token misterius pihak lain adalah kemampuannya yang sangat aneh. Aneh tidak berarti kuat. Beberapa kemampuan aneh dapat digambarkan sebagai tidak berasa, tetapi beberapa kemampuan benar-benar bertentangan dengan langit. Han Chensuo dapat secara otomatis melacak musuh dan menjebak musuh di dalamnya pada saat pengorbanan. Tidur semacam ini tidak akan membuat pihak lain kehilangan kemampuan untuk bergerak, tetapi dapat merekam posisi pihak lain. Yang penting lawan terkena damage dari Li Beixue, yang akan menyebar lebih dari 3 kali lipat. Artinya, jika Li Beixue membunuh pedang yang berisi 20.000 kekuatan ilahi, lawan akan menanggung 60.000 kekuatan ilahi. Dalam pertempuran yang kuat di alam jiwa suci, pedang dengan kekuatan seperti itu sangat mematikan. Jika kekuatan Li Beixue lebih kuat, kekuatan membunuh pedang bisa mencapai 100.000 dewa, bahkan orang kuat di alam abadi pun bisa mengguncangnya. Luo Zeng benar-benar tidak berencana untuk memilih token dari sisi lain. Qiu Yinhe bertanya sambil tersenyum, atau apakah token dari sisi lain yang kami kumpulkan oleh orang tua benar-benar tidak menarik perhatian? Faktanya, tidak masalah Qiu Yinhe atau Gan Gaohan dan lainnya, saya masih berharap Luo Zeng dapat memilih satu warisan token dari sisi lain. Lagi pula,
Luo Zeng telah memberi terlalu banyak kepada Tiangong sekarang. Meskipun Luo Zeng selalu tinggal di Tiangong dan selalu mewakili Tiangong, Tiangong tidak dapat memberikan banyak imbalan. Tentu saja, saya berharap Luo Zeng dapat menerima hadiah dari mereka orang tua. Apakah itu semua digunakan untuk membawa senjata peradaban? Ning Suyuan bertanya sambil tersenyum. Berapa banyak artefak peradaban yang ada di tubuh Luo Zeng, yang cukup untuk direnungkan oleh orang luar? Ketika dia berada di dunia sumber caotik, Luo Zeng telah membuka warisan dunia, dan Luo Zeng kemudian menelan dewa jahat dan mengambil kembali tanah roh. Meskipun hal-hal ini terjadi di dunia batin Luo Zeng, orang luar juga dapat menyimpulkan. Luo Zeng tersenyum sedikit, dan tidak membantah, tetapi bertanya Ping Yitian membutuhkan batu ringan untuk memasuki gulungan kedua, tetapi apa yang dibutuhkan untuk memasuki gulungan pertama? Tujuannya memasuki 32 langit adalah untuk berlatih The Immortal Realm secara alami sangat prihatin dengan masalah ini. Dalam gulungan pertama, kamu juga membutuhkan batu, yaitu sejenis batu yang sesuai dengan batu ringan, kami menyebutnya batu berat. Gan Gaohan berkata aku telah meminta Lin Zanting dan yang lainnya untuk membantumu mendapatkan batu yang berat itu. Setelah mendapatkan batu berat secara alami, itu akan mengirimmu ke gulungan abadi. Ada beberapa syarat yang diperlukan untuk memasuki gulungan abadi, dan mendapatkan batu berat adalah salah satunya, dan itu juga merupakan tautan termudah. Karena Luo Zeng memiliki kemungkinan mengolah alam abadi, Gan Gaohan dan yang lainnya secara alami bersiap terlebih dahulu. Mendengar ini, Luo Zeng menangkupkan tangannya ke arah Gan Gaohan dan berkata itu benar-benar senior yang melelahkan. Ini hanya masalah kecil, sama-sama, Gan Gaohan bertanya setelah berpikir sejenak tidak sulit untuk mendapatkan batu yang berat. Menurut waktu yang ditetapkan, itu harus diambil kembali, tahun sejak saya mengambil batu yang berat. Ting dan yang lainnya tidak memiliki pengalaman, jadi wajar menghabiskan lebih banyak waktu di hutan batu, kata Ning Suyuan. Saat kedua tetua itu berbicara, cahaya putih tiba-tiba jatuh dari langit di depan kuil. Ho, saat cahaya putih jatuh ke tanah, seorang pria kuat di alam jiwa suci telah keluar darinya. Orang kuat di alam jiwa suci adalah Zuhan dari Gunung Taijin, dan dia pergi untuk mengambil batu yang berat bersama dengan Lin Zanting. Tetapi pada saat ini, nafas jiwa Zuhan samar-samar menunjukkan tanda-tanda pembusukan, jelas dia terluka parah. Sebelum dia memasuki kuil Tiangong, dia berteriak dengan keras Gan tua, Ning tua, sesuatu yang serius terjadi. Wajah Gan Gaohan tenggelam ketika mendengar panggilan itu. Lin Zanting memimpin sekelompok jiwa suci untuk mengambil batu yang berat, dia sudah lama tidak kembali, dan dia merasa sedikit khawatir di hatinya. Zuhan berlari kembali dalam keadaan malu, saya khawatir masalah yang dia temui tidak akan kecil. Luo Zeng dan Li Beixue juga mengerutkan kening, dan melihat Gan Gaohan buru-buru melangkah maju dan bertanya apa yang terjadi. Tapi gagal mengambil batu yang berat. Mereka semua terjebak di hutan batu. Zuokan dari Gunung Taiyue dan Liu dan dari Taixiu Gunung telah jatuh. Zuhan ini dapat dianggap sebagai orang kuat yang telah lama memasuki alam jiwa suci, dan dia juga salah satu pilar di Gunung Taijin. Dia lebih rendah dari pemilik Taijin Gunung, tetapi sekarang dia tampak menangis ketika berbicara, yang menunjukkan bahwa pengalamannya benar-benar luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Gan Gaohan penuh kesungguhan, tapi klan Yuanling yang melakukannya. Bukan karena klan Yuanling yang bertindak secara pribadi, tetapi makhluk-makhluk dari sisi lain itu pasti telah didorong oleh klan Yuanling. Mungkin ada ribuan jangkrik hantu yang terjebak di hutan batu. Sekarang Lin Zanting memimpin semua orang untuk mendukung mereka. Zuhan berkata dengan mendesak. Mengapa volumenya tidak disegel? Ning Suyuan memarahi. Yah, itu juga momen kecerobohan. Lagi pula, 32 langit sudah lama tidak bentrok. Aku tidak menyangka mereka akan bergerak saat ini, kata Zuhan sambil menggelengkan kepalanya. Jilid kedua dari gulungan gambar abadi sebenarnya dibagi menjadi area yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak dapat dilewati antar area. Misalnya, kuil Tai Tiangong adalah sebuah area, dan di sampingnya adalah area orang Lorraine dari ras sisi lain. Jika Anda ingin memasuki area orang Lorraine, Anda hanya bisa keluar dari area kuil-kuil Taitian, lalu masuk ke area masyarakat Lorraine. Dan untuk memasuki area tertentu, Anda dapat menggunakan metode segel untuk menutup sementara suatu area. Setelah penyegelan, tidak peduli siapa yang menggunakan batu apung untuk melepaskan cahaya yang masuk ke volume, mereka tidak akan dapat menembus ke area tersebut, yang umumnya dikenal sebagai volume tertutup. Namun, harga penyegelan gulungan itu sangat tinggi, bahkan jika Istana Taitian telah beroperasi di 32 surga begitu lama, masih enggan mengorbankan cara menyegel gulungan itu Lin Zanting dan yang lainnya juga mengambil risiko,
lagi pula, tidak sulit mendapatkan batu yang berat. Siapa yang tahu bahwa ketika mereka memasuki hutan batu dengan kaki depan mereka, begitu banyak makhluk jahat masuk dengan kaki belakang mereka. Lansia semuanya terjebak, jadi apa yang harus kita lakukan? Li Beixue yang berada di samping juga sangat cemas. Gan Gaohan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata ayo pergi ke Silin dulu. Tanah perunggu di Pingitian sangat luas. Gan Gaohan memimpin Luo Zeng dan Li Beixue sampai ke kuil Tiangong, tetapi hanya mengalami sudut Pingitian. Setelah kembali ke tanah perunggu lagi, berjalan ke depan tidak jauh, saya melihat lautan luas terukir di tanah perunggu, dihiasi dengan berbagai pulau kecil di lautan, dan beberapa makhluk besar terlihat berlayar di dalamnya. Ini adalah lautan kehendak Tuhan, dengan area yang luas. Mungkin karena dia memikirkan Lin Zanting dan yang lainnya, Gan Gaohan hanya memperkenalkan nama Luo Zeng secara singkat. Bisakah area Laut Tianyi yang begitu luas dibagi menjadi beberapa bagian seperti kuil Tiangong? Saat Luo Zeng curiga, cahaya putih di sampingnya tiba-tiba menyala. Murlocs dengan kaki katak di bor dari tanah perunggu Murlocs ini memandang Luo Zeng dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu, mengulurkan tangan mereka dan menepuknya dengan ringan, melepaskan pusaran putih, dan kemudian bergerak menuju pusaran, dengan lompatan, dia melompat ke laut. Benar saja, itu terpisah mulut Luo Zeng sedikit berkedut. Murloc ini berenang di laut sampai ujung, jika ingin maju hanya bisa mengebor, lalu menggunakan batu apung untuk menyeberang ke seberang. Dalam perjalanan ke utara, saya bertemu banyak makhluk dari sisi lain. Tidak mungkin untuk bertarung di ruang tanah perunggu makhluk-makhluk dari sisi lain berperilaku baik, dan beberapa makhluk dari sisi lain bahkan menyapa Luo Zeng dan rombongannya, seolah-olah mereka bertemu dengan kenalan lama. Etiket seperti itu mengejutkan Luo Zeng. Lagi pula, 32 surga harus menjadi level tertinggi di bawah alam abadi, dan persaingan di level ini seharusnya sengit, tetapi sebagian besar makhluk di sisi lain tampaknya rukun setelah dipisahkan oleh gulungan abadi. Luo Zeng hanya merasa suasananya harmonis, dan ada dua ras lain tidak jauh, satu seperti beruang, dengan tubuh besar, dan yang lainnya adalah tubuh manusia berkepala banteng, dua ras kekar dan kuat ini berteriak satu sama lain. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun di tanah perunggu, mereka bahkan tidak bisa melakukannya dengan tangan mereka hanya bisa memprovokasi dengan kata-kata, dan pada saat yang sama meminta pihak lain untuk memasuki ruang gulir gambar mereka sendiri. Tapi ras dari sisi lain ini telah beroperasi di wilayah mereka sendiri untuk waktu yang lama, dan ada banyak lingkaran sihir internal, jika mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk memasuki kuil lawan, itu pada dasarnya adalah jalan buntu bukan masalah mereka sangat berisik, kan? 32. Lapisan tidak ada cara untuk menyelesaikan konflik dalam beberapa hari. Setelah melewati ras lain itu, Luo Zeng akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya, kata Ning Suyuan dengan sedikit jijik sebenarnya, ada area publik di mana mereka bisa bertarung, dan bahkan kedua klan bisa bertarung satu sama lain, tetapi klan Wuxiong dan klan manusia dan sapi itu pemalu, jadi tidak dua kali sehari untuk bertengkar seperti ini. Ya Tuhan, lama-lama kamu akan terbiasa. Setelah melanjutkan ke utara sejauh 500 mil, pola seperti potongan batu muncul di relief di tanah, sebagian besar dari ini batunya ramping, seperti pohon lebat yang menjulang tinggi ke langit. Pertumbuhan rata-rata. Ini hutan batu. Gan Gaohan berhenti dan melihat sekeliling. Baik itu batu ringan, batu berat, atau batu penyegel, semuanya ditemukan dari hutan batu. Hutan batu dapat dianggap sebagai tambang besar yang dapat dimasuki semua ras, dan makhluk dari banyak ras mencarinya di hutan batu sepanjang tahun. Batu ringan sangat umum di hutan batu, jadi harganya yang termurah, sedangkan batu berat jauh lebih jarang. Namun, tidak banyak orang yang memiliki kekuatan untuk memasuki gulungan abadi tahun ini. Makhluk dari sisi lain yang lahir di 32 surga belum mengolah alam jiwa suci dan tubuh kesengsaraan segudang. Jika mereka ingin memasuki gulungan pertama dari gulungan abadi, masih perlu untuk kembali ke surga ke-29 dan surga ke-31. Oleh karena itu, meskipun batu berat jarang ditemukan, namun tidak banyak diminati dan tidak sulit diperoleh. Hal yang paling sulit diperoleh adalah batu penyegel. Seperti namanya, batu penyegel dapat sepenuhnya menyegel suatu area untuk jangka waktu tertentu. Selama proses penyegelan, makhluk di dalam dan di luar area tersebut tidak dapat masuk atau keluar. Ini tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tetapi juga mencegah pihak lain pergi. Tapi batu penyegelnya sangat langka, Dong Huang telah berbisnis begitu lama dan mengirim banyak jiwa suci untuk mencarinya di hutan batu, hanya untuk mendapatkan 2 batu penyegelan. Nyatanya, kali ini Tai Tiangong berperang melawan klan Yuxiong dan klan Senong,
jadi harus dipahami bahwa klan Yuanling tidak akan melepaskannya. Saat Anda keluar mencari batu berat pada waktu sensitif, Anda harus berhati-hati. Jika Anda menggunakan batu penyegel, Anda tidak akan dihalangi oleh monster-monster itu. Ketika Gan Gaohan masih memastikan di area mana Lin Zanting terperangkap, Ning Suyuan tiba-tiba menepuk pundaknya dan berkata, "Kakak Gan, ke kiri." Semua orang melihat ke kiri dan melihat seseorang berdiri tidak jauh dari sana, seorang yang kuat pria di alam jiwa suci, dengan jejak api cian berenang di permukaan jiwa sucinya. Tampaknya dia agak mirip dengan suku Jinwu, keduanya memiliki kekuatan supernatural garis keturunan api. Dan di belakang pria kuat di alam jiwa suci ini, diikuti oleh sekelompok besar makhluk ganas dari sisi lain. "Kakak Gan, lama tidak bertemu," pria kuat di alam jiwa suci mencibir, suaranya berlarut-larut untuk waktu yang lama, jelas dengan sedikit menggoda. "Utusan berbentuk api," kata Gan Gao dengan dingin, menatap jiwa suci, "tidak bisakah menggali batu ringan sedemikian besar untuk datang ke hutan batu?" "Utusan?" Itu tersenyum dan berkata, "Tapi beberapa orang-orang yang menggali batu-batu besar mungkin tidak akan pernah keluar lagi, hehehe." Kata pembawa pesan berbentuk api itu dan menggoyang-goyangkan jarinya ke tanah di depannya. Di dalam hutan batu di tanah, dapat dibedakan bahwa ada 11 orang yang mundur ke suatu sudut. Ke-11 orang ini secara alami adalah Lin Zanting dan rombongannya yang membantu Luo Zeng menemukan batu-batu berat. Di layar, Lin Zanting dan rombongannya adalah menjaga sudut, dan di depan mereka, padat ada jangkrik hantu besar yang mengambang. Gan Gaohan, Ning Suyuan dan yang lainnya melihat bersama. Ketika mereka melihat Lin Zanting masih berdiri kokoh, kekhawatiran batin mereka sedikit lega. Setidaknya mereka masih hidup tapi saat ini, kilatan putih di jarak menyapu lagi. Ketika kilatan putih melewati tanah perunggu, relief di tanah disegarkan kembali. Di hutan batu, Lin Zanting dan rombongannya mundur lagi, dan sekarang hanya tersisa 6 orang. Dalam setengah jam, 5 orang telah jatuh. Wajah Gan Gaohan dan Ning Suyuan berkedut hebat. Pertempuran antara Tiangong dan Gagak Emas kehilangan banyak pembangkit tenaga listrik di alam jiwa suci, dan semua pemilik gunung dari 7 gunung mati. Sekarang, setiap kali orang kuat di alam jiwa suci jatuh, itu adalah kerugian yang tidak dapat diterima untuk Tiangong. Klan Krenkrek mematuhi perintah. Klan Ice Clan mematuhi perintah. Klan Qingling mematuhi perintah. Bunuh saja semua jiwa suci itu untukku. Cahaya putih dengan cepat berubah menjadi 3 pusaran, dan makhluk dari sisi lain di belakangnya berkerumun menuju pusaran putih, mengebor ke dalam dunia hutan batu. Makhluk-makhluk dari sisi lain yang ditimbulkan oleh latihan api tidak abadi, bahkan tubuh dari banyak sekali bencana. Namun sebagai makhluk di Pingyitian, kekuatannya tidak lemah, setidaknya bisa memberikan tekanan yang cukup besar pada alam jiwa suci. Hantu jangkrik yang dikirim sebelumnya telah membuat Lin Zanting dan timnya berjuang. Jika 3 ras sisi lain ini bergabung dengan mereka, jiwa suci di hutan batu pasti akan mati ketika makhluk sisi lain ini terus mengalir ke dalam putih pusaran, berbentuk api. Tapi utusan mengarahkan pandangannya pada Luo Zeng. Alasan mengapa Huo Xingxi muncul di sini tentu saja untuk Luo Zeng, yang diperintahkan oleh klan Yuanling. Tapi yang membingungkan Huo Xing adalah bahwa klan Yuanling hanya membiarkan klan Hekrek, klan Bings, dan klan Qingling mengambil tindakan, dan ketiga klan ini termasuk eselon kedua dari ras sisi lain di 32 langit, dan kekuatan mereka sangat besar, rata-rata. Jika menurut informasi sebelumnya, Luo Zeng bahkan membunuh kura-kura hitam roh darah di sisi lain, ketiga klan ini tidak cukup untuk Luo Zeng untuk bertarung, jadi latihan api juga agak aneh, dia tidak tahu apa itu. Klan Yuanling terserah. Faktanya, poin ini membingungkan. Ketika Ji Xuanyuan memerintahkan Huo Xingxi di dunia ibu, Huo Xingxi telah menyebutkannya, tetapi Ji Xuanyuan tidak menjelaskan apapun, biarkan dia melakukan apa yang diperintahkan Gan Gaohan. Ning Suyuan melihatnya. Melihat makhluk-makhluk itu dari sisi lain terus menggali ke dalamnya, mereka juga sangat ragu sekarang. Mereka juga orang yang berakal sehat, dan sangat jelas bahwa target latihan api bukanlah Lin Zanting, tetapi Luo Zeng. Sekarang Gan Gaohan dan yang lainnya memasukinya, mereka pasti tidak akan bisa menyelamatkan Lin Zanting. Jika Luo Zeng menembak, dia seharusnya bisa menyapu makhluk-makhluk ini dari sisi lain, tetapi kelicikan di dalamnya harus dijaga. Tepat ketika Gan Gaohan ragu-ragu, Luo Zeng berbalik dan mengulurkan tangannya ke arah Li Beixue. "Beri aku tombak surgawi." Li Beixue ragu sejenak, dan dengan tangan yang ringan, tombak panjang telah dilemparkan dari sumi ruang melompat keluar, dan ujungnya jatuh dengan kuat di tangan Luo Zeng. "Luo Zeng, kamu benar-benar ingin masuk?" Gan Gaohan ingin membujuknya,
tetapi dia tidak melihat Lin Zanting dan kelompoknya terbunuh. Tidak mungkin bagiku untuk melihat mereka jatuh, belum lagi bahwa senior Lin Zanting membawaku ke Istana Surgawi. Hari ini mereka mencari batu yang berat karena aku, bagaimana aku bisa berdiri dan menonton. Setelah Luo Zeng selesai berbicara, dia langsung menuju di depan Huo Xingxi. Celestial Spear di tangannya tiba-tiba berputar seperti roda, lalu menunjuk ke arah Huo Xingxi. Huo Xingxi juga sosok terkenal sejak lama, dan seseorang akan mengikuti. Huo Xingxi tidak menyangka Luo Xingxi Zhenghui tiba-tiba menunjuk dirinya sendiri untuk membuat masalah, dan wajahnya dipenuhi rasa malu. Tapi di hadapan provokasi junior, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Luo Zeng tidak mengharapkan tanggapan apapun dari Huo Xingxi, dia langsung memilih untuk melompat ke pusaran. Wosh! Luo Zeng jatuh ke hutan batu dengan tombak langit di tangannya. Orang-orang dari suku Hekrek, Bings, dan Qingling masuk ke hutan batu dan berkumpul di sisi utara. Status mereka bertiga di 32 surga tidak tinggi, jadi mereka hanya bisa memilih untuk bergabung dengan keluarga Yuanling, dan bahkan keluarga Yuanling tidak terlalu memperhatikan mereka. Kali ini, para patriark dari 3 klan sangat senang bisa mendapatkan perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh klan Yuanling. Lalat di salep adalah bahwa klan Yuanling hanya membiarkan mereka mengepung beberapa jiwa suci. Kekuatan jiwa suci ini memang tidak lemah, meski hanya tubuh jiwa, kekuatan mereka sendiri cukup untuk melawan makhluk biasa dari sisi lain, dan mereka bisa membiarkan 3 ras sisi lainnya bertarung, benar-benar masalah besar. Hanya beberapa jiwa suci, kucing es kita bisa mengurusnya, kalian berdua klan harus beristirahat di sini. Aku bisa melakukannya sendiri. Mangsa akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya. Klan bergegas menuju sisi utara. Bentang alam hutan batu sangat aneh, dengan pilar-pilar batu raksasa yang menjulang tinggi di semua tempat. Di jalan kecil di antara pilar-pilar batu, mayat jangkrik hantu berserakan di mana-mana. Di beberapa tempat, mayat jangkrik hantu ditumpuk setinggi bukit, bisa dibayangkan betapa sengitnya pertempuran sebelumnya. Di belakang 2 pilar batu besar di sisi paling utara terdapat depresi gunung yang mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. 5 pusat kekuatan alam jiwa suci Istana Surgawi bersembunyi di dalamnya, dan di depan 5 orang ini berdiri kera raksasa setinggi 10 kaki. Kera raksasa ini diubah oleh Lin Zanting, setiap jangkrik hantu yang mencoba menyerbu akan dicabik-cabik oleh kera raksasa ini. Ini sepenuhnya karena Lin Zanting sendirian sehingga Tiangong dan rombongannya yang terdiri dari 11 orang selamat. Jumlah jangkrik hantu telah berkurang. Hebat, selama jangkrik hantu ini musnah, kita bisa keluar dari tempat hantu ini. Kakak Zanting, terima kasih. Lin Zanting meraung sebagai tanggapan. Jika lawan mereka benar-benar hanya Gui Chan, kali ini adalah kebetulan untuk menyelamatkan hidup mereka. Tetapi hal-hal akan benar-benar berkembang ke arah yang mereka harapkan. Setelah gelombang terakhir jangkrik hantu menyerbu dan benar-benar dihancurkan oleh Lin Zanting, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki yang berantakan, dan kemudian melihat sekelompok makhluk dari sisi lain bergegas ke arah mereka seperti air pasang. Ketika Lin Zanting melihat makhluk-makhluk itu dari sisi lain, dia tiba-tiba merasa seperti bola kempis, dan keinginannya untuk bertarung dengan cepat menghilang. Dia tahu betul bahwa tidak mungkin dia mengalahkan makhluk-makhluk ini dari sisi lain, dan suasana hati orang lain mungkin sama, dan semuanya harus dijelaskan di sini. Bas! Dengan kilatan cahaya biru di permukaan kera raksasa, ia terus menyusut, dan akhirnya menjadi ukuran asli Lin Zanting. Setelah Lin Zanting membalik tangannya, ada batu bulat hitam ekstra di tangannya, yang sebenarnya adalah batu yang berat. Kali ini dia memasuki hutan batu dengan keberuntungan, dan dia menemukan batu yang berat ini tidak lama kemudian. Sayang sekali, Lin Zanting tiba-tiba mengangkat tangannya, berniat melempar batu yang berat itu dengan kejam. Pada saat ini, suara berantakan tiba-tiba datang dari jarak yang tidak jauh. Di belakang makhluk dari sisi lain yang datang lurus ke atas, tiba-tiba terdengar suara benda berat menghantam, lalu ada tunggul beterbangan di udara, disertai darah berceceran kemana-mana, dan melolong hantu dan serigala. Papa, tombak surgawi berputar di tangan Luo Zeng. Di matanya, makhluk dari sisi lain ini tidak lebih dari anak muda tingkat rendah. Dia hanya menarik 50.000 kekuatan ilahi, yang jauh dari mampu melawan makhluk-makhluk ini dari sisi lain. Tombak itu melayang seperti roda, dan sentuhan sekecil apapun akan mengakibatkan kematian atau cedera. Luo Zeng tercekik sepanjang jalan sempit ini, ketika dia memelintir makhluk terakhir dari sisi lain menjadi berkeping-keping, dia muncul di depan Lin Zanting dan yang lainnya, tubuhnya bermandikan darah dengan beberapa warna, seolah diolesi lapisan cat rata-rata. Lin Zanting dan yang lainnya berdiri kosong tidak jauh dari sana,
hanya melihat Luo Zeng yang tercekik sepanjang jalan. Mereka yang sudah terlanjur putus asa tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman melihat pemandangan ini. Meskipun Lin Zanting menebak bahwa orang ini adalah Luo Zeng, dia tetap di tempatnya dan tidak berani maju untuk mengenalinya. Luo Zeng mengambil beberapa langkah, dan kemudian menangkupkan ke arah Lin Zanting dan berkata, "Senior Lin." Luo Zeng terlambat, tangannya Lin Zanting juga tersenyum, dan membungkuk kepada Luo Zeng. "Untungnya, saya datang tepat waktu, Lin sangat berterima kasih." Luo Zeng dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Lin Zanting, dan kemudian berkata, "Senior Lin mengambil risiko besar untuk membantu saya menemukan batu yang berat. Seharusnya Luo Zeng yang sangat berterima kasih." Lin Zanting menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tiangong berhutang banyak padamu, bahkan Gunung Tai berhutang banyak padamu, tetapi pada titik ini, kami tidak dapat membantu kamu banyak. Kamu hanya bisa melakukan apa yang kamu bisa." Setelah Lin Zanting selesai berbicara, dia menyerahkan sebuah batu bundar kepada Luo Zeng. Batu berat. Luo Zeng mengulurkan tangan dan mengambil batu bundar itu. "Iya," Lin Zanting berkata ketika saatnya tiba, "Anda dapat masuk ke gulungan gambar abadi dengan batu-batu berat, tetapi jiwa yang Anda harus muncul. Memasuki gulungan gambar abadi membutuhkan kesatuan jiwa dan tubuh, dan Yang Sol Luo Zeng masih berada di langit lantai bawah." Namun, jalan dari Yusengtian ke Pingitian dengan cepat dibuka oleh Luo Zeng, dan masuknya Yang Sol ke Pingitian secara alami tidak terhalang. Huo Shishi, Gan Gaohan dan yang lainnya berdiri di atas tanah perunggu dan menunggu dengan tenang, mengabaikan satu sama lain. Setengah jam kemudian, kilatan putih menyapu seluruh tanah perunggu, dan penampilan di tanah perunggu segera berubah. Gan Gaohan dan yang lainnya sedikit gugup, dan mereka juga menghela nafas lega saat gambar yang muncul dari hutan batu dipajang. Relief-relief itu tidak memperlihatkan sosok-sosok ras tersebut dari sisi lain, melainkan banyak anggota tubuh dan lengan yang patah, meskipun gambarnya sangat kecil, tetapi dapat dibedakan dengan memandangnya dengan cermat. Ketika Huo Xing melihat pemandangan ini, dia hanya tersenyum tipis, berbalik dan pergi. Gan Gaohan menatap punggung Huo Xing dan berpikir keras. Dia awalnya takut ada jebakan lain di hutan batu. Dari kelihatannya, klan Yuanling tidak membuat pengaturan seperti itu. Tapi apa artinya Huo menggunakan gerakan seperti itu, untuk mendorong suku Hekrek, Ice, dan Qingling mati? Bahkan tidak ada alam abadi yang kuat di antara ketiga klan ini, meskipun mereka adalah ras yang lebih lemah dari sisi lain, klan Yuanling tidak akan mengolok-olok hidup mereka. Saat dia sedang merenung, pusaran putih muncul di sampingnya, dan Lin Zanting dan yang lainnya bergegas keluar dari pusaran itu. "Kakak Lin," Gan Gaohan dan yang lainnya menyapa Lin Zanting. Lin Zanting juga memberi hormat, dan memandang Huo Xing yang pergi dengan cepat, tetapi berkata, "Kakak Gan, apa yang terjadi hari ini sangat tidak normal." "Ini sangat tidak normal," Ning Suyuan juga mengangguk, "tidak hanya hari ini." "Apa terjadi? Apakah kamu tidak mengetahuinya?" Serangkaian metode Yuanling Clan melawan Luo Zeng agak tidak normal. Sejauh yang dikatakan Ning Suyuan, hati Luo Zeng sedikit melonjak. Jika keluarga Yuanling benar-benar ingin mendapatkan roh sumber kekacauan emas, dan benar-benar ingin mencegah Luo Zeng memasuki 33 hari, mereka harus memusatkan semua kekuatan mereka dan memberikan pukulan fatal kepada Luo Zeng. Bahkan Ji Xuanyuan dan Senong, bahkan dewa kekacauan kuno di belakang mereka mengambil tindakan secara langsung. Tetapi dunia induk telah berdiri diam, dan beberapa kali di pantai lain melawan Luo Zeng, itu selalu sangat singkat, dan klan Yuanling tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Kali ini sangat asal-asalan, yang tidak normal. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya. Apa tujuan mereka? Gan Gaohan mengerutkan kening. Luo Zeng menggelengkan kepalanya. "Saya khawatir masalah seperti ini hanya diketahui di dalam klan Yuanling. Tidak peduli apa rencana mereka, Zeng Er sekarang telah mendapatkan batu yang berat, dan dia akan dapat mencapai keabadian dalam waktu dekat." Suara Gan Gaohan terbawa dengan nada bangga. Luo Zeng memiliki 18 segel terukir di tubuhnya. Selama dia memasuki gulungan gambar dan menjadi orang dalam gulungan itu, alam abadi adalah hal yang pasti. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat membunuh roh darah Xuanwu. Setelah menjadi alam abadi, dia bisa menyelamatkan Dong Kaisar dan Ying Lao. Setelah latihan api melayang, mereka melakukan perjalanan ratusan mil di tanah perunggu. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah relief berbentuk aneh, yaitu sebuah bangunan besar berbentuk cincin, dan di atas bangunan itu, ada lingkaran berwarna merah darah yang menutupinya. Ini adalah Dewan Scarlet, markas besar klan Yuanling di Pingitian. Huo Xing mengeluarkan batu apung, mengetuknya dengan ringan ke tanah, dan melangkah ke pusaran putih selangkah demi selangkah, memasuki dunia ini.
Dengan posisi dan identitas Huo, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Dewan Scarlet. Yang bisa masuk ke Dewan Scarlet adalah Ji Xuanyuan dan Shen-Nong Laisan. Setelah Huo Xingxi memberitahu budak api bulan apa yang telah terjadi, budak api bulan pergi untuk menyampaikannya. Tidak lama kemudian, di bagian terdalam dari Parlemen Scarlet, di ruang yang murni terdiri dari elemen, sebuah bola kecil muncul, dengan sedikit api melayang di dalam bola. Saat api terus bermekaran, akhirnya berubah menjadi bentuk manusia perempuan. Klan Yuanling selalu berubah, selama mereka mau, mereka bisa berubah menjadi bentuk apapun. Pada suatu waktu, klan Yuanling diharuskan memiliki bentuk yang unik, dan dilarang untuk berubah menjadi bentuk makhluk lain, tetapi setelah sekian lama, larangan serupa dicabut, dan semakin banyak anggota klan Yuanling mulai memiliki bentuk tertentu, dan beberapa dari mereka lebih suka mengambil bentuk manusia. Anggota suku Yuanling ini adalah salah satunya, tubuh transfigurasinya agak mirip dengan Nuwa, tetapi dia tidak sebijaksana dan secerdas Nuwa, dia sedikit lebih lucu dan imut. Leisa, untuk apa kamu memanggilku? Dia melayang di bola dan melihat ke angkasa di atas. Di atas ruang ini ada cermin bundar besar, dan anggota lain dari suku Yuanling muncul di cermin, yaitu Roh Guntur. Huo, aku mendengar laporan itu, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Suku Yuanling bernama Leisa bertanya dengan marah. Mata Huo sedikit mengerjap, mengungkapkan sedikit kesenangan lakukan tugas yang dipercayakan Muling kepadaku. Muling ingin kau membunuh anak itu. Leisa tampak geram. Selama periode waktu ini, ada beberapa masalah di 33 surga, bahkan klan Yuanling harus menanganinya dengan hati-hati, dan semua yang ada di bawah 33 surga diserahkan kepada Huo. Ketika Leisa menerima serangkaian laporan kegagalan, dia tentu saja sangat marah. Klan Yuanling yang begitu kuat bahkan tidak bisa berurusan dengan ras manusia yang belum pernah mencapai keadaan abadi. Muling tidak benar-benar ingin membunuhnya, jawab Huo dengan serius. Kamu berbicara omong kosong. Suasana hati Leisa berfluktuasi dengan kuat, dan aura guntur yang menakutkan bergerak di bidangnya, seolah-olah itu akan meledak di tempat. Sungguh, kata Huo tanpa kepalsuan 9 ukiran jiwa suci, 9 ukiran tulang malapetaka, itu diberikan kepada anak ini untuk pertama kalinya, dan dia layak untuk harapan kita. Berharap orang ini pergi ke sekolah selama 33 hari. Leisa sangat marah di sisi lain cermin. Di masa lalu, klan Yuanling menganggap 32 langit sebagai base camp mereka. Itu juga menempati banyak area di 32 surga dengan area Parlemen Scarlet sebagai pusatnya, ras di sisi lain dalam radius 100 mil semuanya adalah subjek mereka. Bagi keluarga Yuanling, Immortal Realm belaka mungkin tidak ada di mata mereka. Pembangkit tenaga alam abadi jarang dibandingkan dengan dunia induk. Di 32 surga, ada sejumlah besar ras dari sisi lain setelah era kekacauan. Ras dari sisi lain ini selalu dapat melahirkan 1 atau 2 alam abadi dari jumlah absolut. Namun, banyak makhluk dari sisi lain memilih untuk pergi ke 33 hari setelah menjadi abadi, dan tidak banyak yang bertahan dalam 32 hari. Tapi Luo Zeng terlalu istimewa dalam beberapa aspek, misalnya, dia adalah satu-satunya pemilik 18 segel, dan potensi masa depan sangat besar. Aku hanya menantikannya, kata Huo sambil tersenyum. Tapi jangan lupa bahwa dia berlawanan dengan kita, dia adalah musuh dan bukan teman. Leisa berkata dengan gigi terkatup. Mendengar ini, Huo terkikik 2 kali, dan segera berkata dengan serius terkadang musuh dari musuh juga seorang teman, bukan? Leisa berhenti sejenak sebelum menyadari, maksudmu orang-orang dari klan Wukong itu? Ya, Huo mengangguk dan berkata, awalnya, perbedaan pemikiran Muling memberi Master Tongtian kesempatan untuk bernafas. Siapa sangka pria itu akan tumbuh secara bertahap, dan sekarang mereka cukup untuk mengancam fondasi klan Yuanling kita. Meski begitu, apakah kamu berharap umat manusia berdiri bersama kita? Apakah mungkin? Jangan lupa bahwa kelompok Yuanshi Tianzun masih dipenjara oleh kita, kata Leisa. Konflik antara klan Yuanling dan umat manusia benar-benar tidak dapat didamaikan. Mereka tidak perlu berdiri bersama kita, kata Huo sambil terkekeh. Jangan lupa bahwa konflik Wukong dengan mereka secara inheren lebih besar daripada konflik kita. Tujuan klan Yuanling bukan untuk menghancurkan seluruh kekacauan. Tetapi kekacauan telah stabil menjadi keadaan normal, dan keluarga Wukong berencana untuk secara langsung menghancurkan kekacauan dan mengembalikan semuanya ke ketiadaan. Artinya, menurut berita yang dilaporkan oleh Ji Xuanyuan, objek yang telah dicurahkan semua upaya klan Wukong untuk mengolah melalui perahu hitam memiliki banyak masalah dengan Luo Zeng. Leisa terdiam beberapa saat, tetapi bertanya apakah ini juga yang dimaksud Muling. Tidak,
Ah Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi aku yakin Mu Ling akan setuju. Mungkin karena dibujuk oleh Ah Huo, Leisa suasana hati menjadi stabil, saya akan mengkonfirmasi dengan Mu Ling, tetapi Anda harus mempertahankan surga 32, dan jangan biarkan situasi di Yusengtian terjadi lagi. Klan Yuanling sangat terkejut. Tidak ada yang mengira Luo Zeng bisa melepaskan raksasa botak dari penjara dingin, mengakibatkan hilangnya Yusengtian. Tentu saja, ukuran dan kekuatan klan Yuanling di Pingitian jauh melampaui Yusengtian, dan kemungkinan situasi seperti itu terjadi sangat kecil jika ada pusat kekuatan tingkat abadi yang memimpin, tetapi mereka tidak akan ditekan oleh 32 surga. Pergilah, Ah Huo mengangkat bahu. Sosoknya sedikit berkibar di dalam bola, kakinya yang ramping disatukan dengan lembut, dan tiba-tiba berubah menjadi nyala api. Setelah Luo Zeng dan rombongannya mendapatkan batu yang berat, mereka tidak memilih untuk kembali ke kuil Tiangong melalui rute yang sama. Fandutian umumnya sangat aman, selama tidak masuk ke gulungan gambar. Setelah rombongan mereka melanjutkan perjalanan ke utara beberapa saat, relief segitiga mulai terlihat di tanah, dan di tengah relief segitiga terdapat lubang bundar kecil. Relief segitiga ini disebut batu Sanxing, dan hanya dengan mengandalkan batu Sanxing mereka dapat memasuki gulungan abadi, Gan Gaohan memperkenalkan. Mata Luo Zeng memandangi batu Sanxing yang padat, beberapa batu Sanxing hanya memiliki batu segitiga ini, tetapi di sekitar bagian lain dari batu Sanxing, ada makhluk yang duduk di dalamnya. Anehnya, ketiga makhluk di sekitar batu Sanxing semuanya persis sama. Gan Senior, ada apa dengan makhluk-makhluk ini? Luo Zeng bertanya, apakah mereka sudah memasuki gulungan abadi? Gan Gaohan mengangguk, mengulurkan tangan ke batu Sanxing dan berkata tiga makhluk di sekitar batu Sanxing makhluk itu sebenarnya adalah makhluk yang sama, sudut ini adalah jiwa, sudut ini adalah tubuh, dan sudut terakhir adalah tubuh abadi. Jadi, tubuh abadi dari makhluk ini masih ada di sini, kata Luo Zengqi. Tentu saja tidak, Gan Gaohan menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagian besar pembangkit tenaga alam abadi telah memasuki surga 33, ini hanya jejak mereka yang tersisa di sini. Berbicara tentang ini, Gan Gaohan segera memberitahu Li Beixue berkata, Beixue, kamu dapat menemukan batu Sanxing untuk memasukinya, dan gantung jiwa yangmu sendiri di dalamnya, untuk meningkatkan kekuatanmu di alam jiwa suci. Batu Sanxing itu sendiri menggabungkan tubuh dan jiwa, dan mengirimkannya ke gulungan pertama dari gulungan gambar abadi. Setelah mencapai alam abadi, Anda akan mendapatkan tubuh abadi. Tapi sekarang makhluk di dunia ibu hanya memiliki jiwa yang dan tidak bisa masuk ke gulungan gambar abadi, tetapi juga layak untuk hanya menggantung jiwa yang ke dalam batu Sanxing, setidaknya itu dapat meningkatkan kekuatan jiwa yang, yaitu juga praktik umum. Di atas batu Sanxing tidak jauh dari situ, cukup banyak yang hanya memiliki satu relief hidup, dan pada dasarnya hanya menggantungkan jiwa matahari. Ya, Li Beixue tahu cara ini untuk memperkuat dirinya sejak lama, dia mengangguk dan menemukan relief batu Sanxing, dengan ringan memukul batu apung di tangannya ke tanah, dan masuk ke pusaran putih. Semua orang menunggu di luar sebentar, ketika kilatan putih mulai menyegarkan relief di lantai perunggu, mereka melihat jiwa Li Beixue muncul di sisi batu Sanxing. Bahkan setelah Li Beixue keluar dari batu Sanxing, masih ada sosoknya di samping batu Sanxing. Aku baik-baik saja, Li Beixue tersenyum. Menggantung jiwa yang di batu Sanxing dapat meningkatkan kekuatan jiwa suci lebih dari 10%, yang dianggap sebagai celah dalam desain. Sudah waktunya kamu direkrut, kata Gan Gaohan, jiwa yangmu belum tiba, jadi gantung tubuhmu hari ini. Luo Zeng juga menemukan relief batu Sanxing seperti Li Beixue, dan mengorbankannya setelah batu apung batu dibor ke pusaran air. Dilihat dari luar, relief batu Sanxing ini berbentuk segitiga seukuran telapak tangan. Setelah masuk ke dalamnya, Luo Zeng menemukan bahwa luas segitiga ini tidak kecil. Di masing-masing dari tiga sudut segitiga, terdapat kursi kosong. Luo Zeng secara acak memilih kursi kosong dan langsung duduk di atasnya. Saat dia hanya duduk di atasnya, seluruh tubuhnya tampak membeku di atasnya, dan dia seolah menyatu dengan segitiga ini. Ini bagaimana cara turun? Luo Zeng membeku sesaat. Tapi setelah dipikir-pikir, jiwa suci Li Beixue bisa pergi, jadi tidak ada alasan mengapa tubuh fisiknya tidak bisa keluar. Tidak sulit baginya untuk keluar dari kursi kosong dengan sedikit usaha. Tetapi ketika Luo Zeng melihat ke belakang, dia terkejut, tubuh fisiknya duduk di sana utuh. Luo Zeng berbalik dan melihatnya, dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Patung yang duduk di tempatnya persis sama dengan tubuhnya sendiri, tetapi hanya mempertahankan bentuknya saja dan tidak bergerak. Senior Yuanshi Tianzun, apakah ini hanya patung? Luo Zeng bertanya. Yuanshi Tianzun menggelengkan kepalanya,
Tidak. Apa itu? Apakah ini tubuhku? Kata Luo Zengqi. Tidak, kata Yuan Shitianzun dengan sedikit senyum. Sebagai orang yang paling berpengetahuan dalam umat manusia, Yuan Shitianzun secara alami memiliki pemahaman yang mendalam tentang 32 langit dan gulungan abadi. Ini adalah jangkar, Yuan Shitianzun berkata, saya menggambarkannya sebagai tubuh jangkar. Jangkar, wajah Luo Zeng menunjukkan ekspresi kontemplatif. Ya, kata Yuan Shitianzun dengan sedikit senyum, Anda dapat membayangkan kami sebagai kapal yang mengapung di suatu tempat, dan tubuh jangkar ini memperbaiki kami di sini untuk menerima kekuatan dari domain luar, yaitu kekuatan alam abadi. Kekuatan alam abadi, murid Luo Zeng berkedip sedikit. Tentu saja, Luo Zeng tahu bahwa orang dalam gulungan itu kuat di alam abadi, tetapi dia tidak tahu mengapa dia begitu kuat. Yuan Shitianzun mengetahui keraguan Luo Zeng, dan dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu melihat perbedaan antara darah gagak emas dan darah binatang buas di dunia induk? Binatang buas. Luo Zeng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dia berkata, perbedaannya seharusnya kekuatan-kekuatan. Meskipun binatang buas itu juga dapat mewarisi garis keturunan tidak akan meningkatkan kekuatan mereka terlalu banyak, tetapi garis keturunan Golden Crow berbeda. Kamu tidak pernah bertanya-tanya mengapa garis keturunan mereka begitu kuat? Yuan Shitianzun tersenyum lagi. Alasan mengapa makhluk di dunia induk dapat menggunakan kekuatan mereka yang kuat adalah dengan mengandalkan token dari pantai seberang di pantai seberang. Tapi kekuatan darah melanggar aturan ini. Seperti kemampuan sihir dunia penghancur 9 matahari di Jun, atau pedang emas Dong Huang, kekuatan mereka tidak berasal dari token pihak lain, tetapi darah mereka sendiri. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak menggunakan token dari pantai seberang, mengapa kamu bisa mengerahkan kekuatan seperti itu? Otak Luo Zeng diangkat dengan lembut oleh Yuan Shitianzun, dan dia tiba-tiba menyadari, senior Yuan Shitianzun mengacu pada gulungan gambar abadi. Garis keturunan mereka itu diperoleh dari gulungan gambar abadi. Luo Zeng juga sedikit bingung sebelumnya, mengapa Kaisar Jun, kekuatan darah Kaisar Timur bisa begitu kuat, dan itu bisa hancurkan negara dengan satu gerakan, dan kekuatan darah ini jauh lebih kuat daripada token pihak lain. Namun, Dong Huang dan Di Jun awalnya adalah senior yang kuat, tentu saja, ada cara yang Luo Zeng tidak mengerti. Luo Zeng tidak menyelidiki masalah ini. Tetapi di bawah pengingat Yuan Shitianzun, Luo Zeng dengan cepat mengetahui hal ini. Batu Sanxing adalah jangkar, menambatkan diri sejati Anda di sini, memungkinkan Anda untuk memasuki gulungan abadi dan mendapatkan garis keturunan Anda sendiri, dan ujung lain dari garis keturunan terhubung ke suatu tempat di dunia misterius yang jauh. Yuan Shitianzun menjelaskan. Tidak heran pedang emas Dong Huang dan pusat matahari di Jun memiliki pusaran itu. Luo Zeng mengangguk dengan penuh semangat. Kekuatan dunia misterius terhubung ke gulungan gambar abadi, dan kekuatan gulungan gambar abadi terhubung ke patung-patung di sekitar Batu Sanxing. Patung-patung itu seperti jangkar yang dipasang di bawah air, terkait erat dengan orang-orang di dalam gulungan dan alam abadi. Kekuatan garis keturunan ini dapat diwariskan, dan anak-anak dari pembangkit tenaga Immortal Realm ini juga memiliki kekuatan garis keturunan. Luo Zeng menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Mengesampingkan Luo Zeng sendiri terlebih dahulu, Luo Yan juga memperoleh garis keturunan Nuwa melalui benih rahasia pengikat darah 6 pola, yang dapat mengorbankan tubuh energi Waying. Meskipun Waying Luo Yan tidak bisa dibandingkan dengan Nuwa, setidaknya dia memiliki kekuatan darah. Semua makhluk dengan garis keturunan yang sama memiliki garis tak terlihat, yang terhubung dengan orang kuat di alam abadi. Yuan Shitianzun berkata dengan ringan, jadi melalui metode pemisahan darah, kamu dapat dengan terampil membunuh semua makhluk di suatu daerah. Orang-orang dari garis keturunan yang sama bergantung pada garis tak terlihat. Ketika mengacu pada metode pemisahan darah, alis Luo Zeng dibanting. Anggota suku Jiuli di alam ilahi dibunuh oleh pengawal Xuan Yuan dengan metode pemisahan darah. Ternyata metode pemisahan darah memiliki alasan seperti itu. Saya khawatir kekuatan dunia misterius tidak terbatas pada gulungan gambar abadi. Luo Zeng bertanya lagi. Secara teoritis semua kekuatan berasal dari dunia misterius, namun kekuatan yang diperoleh melalui gulungan abadi jauh lebih kuat dari kekuatan biasa. Pada dasarnya, selama kekuatan yang diperoleh melalui gulungan abadi dapat menunjukkan pusaran yang terhubung ke dunia misterius. Tentu saja lebih dari itu, Yuan Shitianzun bercanda, bukankah roh sumber kekacauan di tubuhmu dengan cara lain? Justru sebaliknya. Selain itu, ada beberapa token dari sisi lain yang dapat mencapai efek serupa dalam waktu 33 hari. Karena itu masalahnya, saya memasuki gulungan gambar abadi untuk mendapatkan darah baru. Tanya Luo Zeng. Sudah ada 2 jenis darah di tubuh Luo Zeng. Salah satunya adalah darah dewa kuno,
dan yang lainnya adalah darah Ciyu. Jika seseorang menjadi abadi dalam gulungan gambar abadi, seseorang harus mendapatkan darah ketiga. Darah di dalam tubuh terlalu rumit. Setelah kamu mendapatkan garis keturunan baru, garis keturunan Ciyu kamu akan hilang, kata Yuan Shitianzun sambil tersenyum selama peradaban No. 77, Jiang Zia juga memusnahkan kekuatan garis keturunanku setelah dia menjadi abadi. Ternyata, itu garis keturunan dapat diganti dalam gulungan gambar abadi. Berpikir untuk bisa mendapatkan kekuatan garis keturunannya sendiri dalam gulungan gambar abadi, Luo Zeng juga menantikannya. Ketika Luo Zeng keluar dari ruang jilid kedua, dia melihat ras dari sisi lain datang tidak jauh. Ras dari sisi lain ini mirip dengan ras manusia, hanya saja ada mata ketiga di dahinya. Yang berkepala memiliki aura yang sangat kuat, tidak lebih lemah dari Kaisar Timur, para tetua, dan dia secara mengesankan merupakan pusat kekuatan alam abadi. Ketika Gan Gaohan dan yang lainnya melihat anggota klan ini, mereka segera menyapa mereka dengan senyuman, dan membungkuk kepada ahli alam abadi kepala 9 surga memimpin klannya secara langsung. Tampaknya kali ini para jenius luar biasa di Sanmu klan tidak kurang. Di 32 surga, sebagian besar ras tunduk pada klan Yuanling, dan sebagian lainnya dilindungi oleh klan Wukong, tetapi selain dari dua klan besar ini, beberapa ras tetap netral. Ras netral ini sebenarnya adalah rekan yang setuju dengan akhir Yanyi, dan mereka juga berpotensi menjadi sekutu Tiangong dan Lisan, jadi Gan Gaohan sangat sopan. Kepala klan Jiutian sedikit mengangguk pada Gan Gaohan, berbalik dan melambai kali ini, ada 3 anggota klan Sanmu kami yang terlibat dalam gulungan itu. Saya harap mereka dapat mencapai keabadian. Di bawah lambaiannya, ketiga klan Sanmu anggota mengikuti satu per satu berjalan keluar. Pria bermata 3 di depan adalah yang terpendek, terlihat seperti anak laki-laki. Luo Zeng menatap pria bermata 3 seperti anak laki-laki untuk sementara waktu, dan akhirnya mengkonfirmasi identitas pihak lain, yaitu anak laki-laki bermata 3 di wilayah hitam 13 surga. Tapi ini bukan alam gelap, sebagai makhluk dari alam gelap, bagaimana anak laki-laki bermata 3 memasuki alam terang dari alam gelap. Setelah bocah bermata 3 itu berdiri, dia terus menatap Luo Zeng. Semua manusia yang dia lihat sepanjang waktu adalah jiwa yang, dan satu-satunya pengecualian adalah anak laki-laki yang dia temui ketika dia dikirim ke pelatihan 13 hari. Bocah Sanmu memiliki status terhormat di klan Sanmu, dan dia juga jenius yang kemungkinan besar akan menjadi abadi di tahun-tahun ini. Di surga ke-13, setelah menemukan sejumlah besar urat biji kristal yang terbakar, anak laki-laki dengan 3 mata dikirim ke 13 hari di satu sisi, dia ingin bersaing untuk mendapatkan urat biji, dan di sisi lain, dia untuk melatih anak laki-laki dengan 3 mata. Persaingan dalam 13 hari sangat sengit, baik klan Yuanling maupun klan Wukong bergerak, tegasnya, klan Sanmu tidak bisa berdiri di surga ke-13. Namun, suku Sanmu memiliki hubungan yang baik dengan kera raksasa dari 13 surga, dan setelah mendapatkan bantuan dari kera raksasa tersebut, mereka memiliki keuntungan yang cukup besar. Menghadapi kombinasi bocah bermata 3 dan kera raksasa, klan Yuanling dan klan Wukong, kedua klan yang ditempatkan di medan gelap, telah mundur dengan mantap, terutama Monkey Hitam milik klan Wukong, yang dulu dikalahkan oleh bocah bermata 3 dan kera raksasa, kera banyak membunuh dengan usaha bersama mereka. Monster berwajah babi milik klan Yuanling menggantungkan harapan mereka pada metode lain, yaitu menjadi orang yang murni. Pada saat itu, tidak ada orang murni di area gelap surga ke-13, dan keluarga monster berwajah babi dapat dengan mudah berhasil, tetapi ketika monster berwajah babi Hu Yun hendak berhasil, Feng Ge mengganggu situasi, dan keberhasilan gagal. Kemudian, Feng Ge membawa Luo Zeng untuk melarikan diri dari alam kegelapan, dan bocah Sanmu itu tidak memiliki kesempatan untuk bertemu mereka lagi. Sekarang anak laki-laki bermata 3 melihat Luo Zeng lagi dalam 33 hari, dan ada sedikit rasa keakraban. Tetapi setelah Luo Zeng melewati kota jiwa dan tanah tulang belulang, nafas seluruh orang telah berubah secara drastis, dan anak laki-laki bermata 3 itu tidak mudah untuk dikonfirmasi. Patriark Jiutian dari klan Sanmu juga memperhatikan bahwa bocah Sanmu itu tidak normal, jadi dia bertanya, Fei Yu, apakah kamu mengenali orang ini? Fei Yu tidak menjawab pertanyaan Patriark, tetapi bertanya, apakah kamu pernah ke alam gelap selama 13 hari? Luo Zeng tersenyum sedikit, dan menjawab dengan tenang tentu saja. Fei Yu tertegun setelah beberapa saat terkejut, senyum muncul di wajahnya, kakek, saya terluka parah dalam 13 hari, dan orang inilah yang menyembuhkan saya. Saya tidak menyangka dia sudah naik ke Pingitian dalam waktu sesingkat itu. Fei Yu memulai. Jadi saya tidak dapat memastikannya karena terlalu sulit untuk mendaki dari langit ke-13.
Kecuali seseorang seperti Fei Yu yang lahir di surga ke-32, dia tidak percaya ada orang yang bisa memanjat begitu cepat. Klan Jiutian juga terkejut, dan menatap Luo Zeng dengan hati-hati. Sejauh yang saya tahu, Fei Yu, Anda baru berlatih selama 13 hari selama 3 tahun, bukan? Butuh 3 tahun untuk mendaki dari surga ke-13 ke surga-surga 32. Kecepatan ini benar-benar mengejutkan Patriark 9 surga. Kakak Gan dari Tiangong, orang ini benar-benar hanya membutuhkan waktu 3 tahun. Kecepatan ini sebanding dengan keajaiban. Tampaknya Tiangong telah menghasilkan orang yang luar biasa kali ini. Orang bermata 3 berkata satu demi satu. Meskipun klan Sanmu tidak dapat dibandingkan dengan raksasa seperti Yuanling dan Wukong, status mereka di 32 surga jauh lebih tinggi daripada di Tiangong, dan kekuatan mereka juga jauh lebih kuat. Istana surgawi dapat eksis dengan aman di 32 surga, dengan mengandalkan mekanisme perlindungan di Pingyi Tianei. Di era kekacauan berikutnya, 2 pembangkit tenaga abadi Dong Huang dan Ying Lao saja tidak dapat melindungi kuil di Istana Surgawi. Orang-orang kuat dari klan Sanmu ini tidak menyangka akan ada junior yang luar biasa di Tiangong yang begitu lemah. Tingkat pertumbuhan anak ini jauh lebih cepat daripada Dong Huang saat itu, bukan? Tepat ketika beberapa orang Sanmu masih takjub, Fei Yu tiba-tiba berkata, kakek, ini bukan 3 tahun. Saya baru bertemu Luo Zeng 2 tahun setelah saya memasuki surga ke-13. Cedera itu mungkin setahun yang lalu. Orang-orang dari klan Sanmu tiba-tiba terdiam sesaat, dan mereka hampir tanpa sadar memusatkan perhatian pada Luo Zeng lagi. 1 tahun. Dari mana orang ini berasal sebagai monster? Meski masyarakat suku Sanmu tetap diam, Gan Gaohan dan yang lainnya merasakan kegembiraan di hati mereka. Anda harus tahu bahwa Tiangong paling tahu tentang urusan Luo Zeng. Ketakutan Luo Zeng bukan hanya kecepatan pertumbuhan. Tampaknya Istana Taitian telah mencurahkan banyak upaya dan sumber daya untukmu, kan? Patriark 9 surga tersenyum. Gan Gaohan hanya ingin menyangkal bahwa bagaimanapun juga, sumber daya itu diperoleh oleh Luo Zeng sendiri. Tetapi Luo Zeng mengangguk dan berkata, ya, saya bisa mencapai Pingyi Tianei begitu cepat, berkat dukungan sumber daya Tiangong. Kekuatan, memberi Luo Zeng banyak ranah jiwa dan memotong tubuh Gang Yu, secara alami itu bisa dilakukan. Setelah Luo Zeng begitu jujur, banyak pembangkit tenaga dari klan bermata 3 juga menunjukkan ekspresi seperti yang diharapkan, dan penjelasan ini setidaknya membuat mereka merasa lebih seimbang. Kalian murid Tiangong tidak memiliki tubuh tetapi jiwa. Sulit bagi seseorang untuk memasuki pantai lain dengan tubuh. Tentu saja, mereka akan melakukan yang terbaik. Patriark Jiutian berkata sambil tersenyum, cucu saya telah memperoleh 4 segel jiwa suci sejak lama, 5 segel ukiran tulang Dao, juga yang memiliki ukiran, saya yakin dia bisa mendapatkan peringkat yang bagus di gulungan abadi. Dia bergeser topik itu untuk keluarganya sendiri, tetapi lupa meminta Luo Zeng untuk mendapatkannya. Membuat beberapa ukiran. Wajah seperti anak kecil Fei Yu penuh percaya diri, kakek, aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu kali ini. Kepala. Klan Jiutian mengangguk, adik laki-laki dari Istana Taitian ini memiliki kebaikan untukmu. Setelah memasuki gulungan gambar, Fei Yu, kamu harus mendukungnya. Tentu saja harus. Fei Yu mengangguk pada Luo Zeng sambil tersenyum. Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada Patriark Jiutian. Gan Gaohan berterima kasih dengan tenang. Patriark Jiutian menatap Gan Gaohan dengan aneh. Jika orang-orang Istana Taitian diurus oleh orang Sanmu mereka, mereka pasti sangat senang. Meskipun Gan Gaohan mengungkapkan rasa terima kasihnya, nadanya tenang, seolah-olah dia tidak terlalu membutuhkan bantuan cucunya. Seharusnya dia terlalu banyak berpikir. Bagaimana dia tahu bahwa ukiran 4 jiwa suci dan ukiran 5 tulang perampok tentu saja sangat jenius, tetapi dibandingkan dengan Luo Zeng, mereka tidak signifikan, dan mereka adalah bukan tingkat keberadaan sama sekali. Selanjutnya, Fei Yu dan 2 anggota suku Sanmu lainnya masing-masing menemukan batu Sanxing, dan setelah melepaskan batu apung, mereka menggantung jiwa dan tubuh mereka ke dalamnya. Makhluk di pantai seberang, jiwa dan raga adalah satu. Ketika mereka keluar, 2 tubuh jangkar muncul di kedua sisi setiap batu Sanxing. Yang satu secara alami adalah tubuh daging, dan yang lainnya adalah jiwa. Jika mereka bisa mencapai keabadian, tubuh jangkar ketiga akan muncul jangkar tubuh. Dan tepat setelah klan Sanmu muncul, ras lain dari sisi lain juga datang satu demi satu sebelum gulungan gambar abadi dibuka, mereka ingin menggantung tubuh dan jiwa mereka di batu Sanxing. Setelah balapan di sisi lain dari 32 surga muncul satu demi satu, Luo Zeng menemukan bahwa ada begitu banyak balapan di sini. Lagi pula,
Peradaban dominan di masa lalu itu biasanya membangun kuil mereka di 32 surga. Misalnya, peradaban Safir juga mengakar di surga 32 pada saat itu, tetapi mereka gagal menahan pengejaran klan Wukong, jadi mereka harus memilih untuk memasuki ruang yang lebih rendah dan bersembunyi di area gelap surga ke-13. Nyatanya, situasi umat manusia mirip dengan peradaban Safir. Umat manusia yang dipimpin oleh Yuan Shi Tianzun gagal bersaing dengan klan Yuanling dan hanya bisa kabur ke 33 surga, sedangkan klan lainnya bersembunyi di kuil Keitian di surga ke-16. Desir, desir. Di kejauhan, kotak-kotak hitam berterbangan cepat di atas tanah perunggu seperti karpet terbang. Melompat dari atas kotak hitam adalah makhluk seperti tiang bambu. Mereka tinggi, dengan kulit ungu kebiruan di sekujur tubuh mereka, dan mereka semua memiliki wajah kuda. Gestur dan gerakan mereka menunjukkan kesombongan. 3 orang lagi berjalan keluar dari kotak hitam. Aura ketiga orang ini luar biasa, dan mereka semua kuat di alam abadi. Ras macam apa ini? Ada 3 makhluk abadi di klan kata Luo Zengqi. Itu adalah klan Ziyun, yang dulunya merupakan 5 peradaban dominan teratas, kata Gan Gaohan dengan suara rendah, tapi sekarang dia setia kepada klan Yuanling. 5 peradaban dominan teratas juga setia kepada klan Yuanling. Luo Zeng mendengarkan dan menggelengkan kepalanya. Meskipun telah diketahui melalui Yuan Shi Tianzun bahwa di 32 surga saat ini, kecuali beberapa ras seperti orang Sanmu yang percaya pada jalan akhir, mereka tetap netral, dan semua ras lain serta peradaban dominan telah bergabung, 2 ras lainnya, tapi saya masih sangat terkesan setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang-orang dari klan Ziyun semuanya adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan jika mereka menjadi antek-antek dari klan Yuanling, mereka tidak dapat digunakan kembali. Mereka tidak membuat kemajuan apapun setelah bertahun-tahun. Suara Yuan Shi Tianzun terdengar samar-samar, penuh penghinaan. Mendengar kata-kata Yuan Shi Tianzun, Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit. Yuan Shi Tianzun senior, klan Ziyun ini masih mengadakan festival dengan ras manusia. Pada saat itu, ada banyak ras dan peradaban di sisi lain yang membelot ke kami. Suku Ziyun adalah peradaban nomor 62, yang lebih tua dari ras manusia kita, dan juga merupakan sekutu paling solid dari ras manusia kita. Kenang Yuan Shi Tianzun, pikiran juga melayang kembali ke masa lalu. Pada saat itu, Ping Yi Tianei tidak bernyawa seperti yang terlihat sekarang. Banyak peradaban dominan datang dan pergi. Satu demi satu. Jika Anda bernyanyi, kami akan beristirahat. Umat manusia pada waktu itu adalah Panji di ujung jalan. Umat manusia dan peradaban lain di sisi lain masih dengan teguh mendukung yang terakhir. Ketika umat manusia berada di puncak Ping Yi Tian, bahkan ada sedikit peluang untuk menggulingkan klan Yuanling, dan pada saat yang paling kritis, mereka bertemu dengan beberapa master klan Ziyun adalah salah satu pengkhianat peradaban super. Setelah kekalahan umat manusia, Yanyi terakhir berangsur-angsur menjadi depresi. Sekarang kekuatan yang mendukung ujung jalan telah menghilang, atau mereka memilih untuk berlindung di Yuanling dan klan Wukong, atau seperti klan Sanmu, mereka hanya bisa bertahan dan tetap netral, tidak melakukan apa-apa. Ternyata klan Ziyun dan ras manusia kita masih memiliki festival seperti itu, gumam Luo Zeng. Ribuan zaman kacau, terlalu banyak hal telah terjadi dalam sungai waktu yang panjang. Pada saat ini, orang-orang dari suku Ziyun tiba-tiba bergerak ke arah kedua sisi, menutupi barisan batu Sanxing, dan pada saat yang sama, seorang lelaki kuat dari alam abadi di suku Ziyun berkata dengan lantang, semua orang di daerah ini, jiwa dan tubuh yang telah digantung di batu Sanxing semuanya dihilangkan. Sebelum klan Ziyun, beberapa anggota suku Bian menggantung jiwa dan tubuh mereka di dalamnya, termasuk Luo Zeng, Li Beixue, dan beberapa anggota suku Sanmu, di dia. Pusat kekuatan alam abadi dari klan Ziyun tiba-tiba meminta permintaan seperti itu, dan semua orang tampak bingung. Patriark Jiutian melirik alam abadi dari klan Ziyun, dan berkata dengan tidak senang, hanya satu batu Sanxing yang dapat memasuki gulungan gambar abadi. Tidak masalah batu Sanxing mana yang digunakan. Mengapa kita harus mundur? Dari klan Ziyun meletakkan tangan mereka di belakang punggung mereka, dan tersenyum muram, tidak masalah batu Sanxing mana yang digunakan untuk memasuki gulungan abadi, tetapi ahli alam abadi dari klan Ziyun saya semuanya berlabuh di sekitar area ini, dan orang lain bisa masuk secara alami. Tidak. Patung di sekitar batu Sanxing di tanah memang bertubuh ramping dan panjang, yang tidak diragukan lagi milik klan Ziyun. Namun meski begitu, tidak masuk akal bagi klan Ziyun untuk bertindak seperti ini. Bahkan klan Yuanling dan klan Wukong hanya memilih batu Sanxing secara acak, tetapi klan Ziyun mendominasi, dan yang lain telah menggantungkan jiwa dan raga mereka pada mereka, tetapi membiarkan orang lain menjatuhkannya.
Jika kamu tidak mundur, ekspresi kemarahan muncul di mata Patriark Jiutian. Bocah Sanmu Feiyu dan orang Sanmu lainnya juga sangat marah. Pakar alam abadi lain dari klan Ziyun tersenyum dan berkata, tidak jauh saya ingat bahwa klan Sanmu seharusnya tidak dapat menahan masalah apapun. Jika Anda tidak ingin mundur darinya, Anda dapat mencobanya. Klan Sanmu. Di Pingitian, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi jika klan Ziyun melawan mereka, kehidupan klan Sanmu akan sangat menyedihkan. Mendengar ancaman terang-terangan dari klan Ziyun, anggota klan Sanmu menunjukkan kesedihan dan kemarahan di wajah mereka. Tetapi Fei Yu tampak sangat murah hati, dan malah membujuknya kakek, mundur saja, dan ubah menjadi sepotong Sanxing. Batu itu bagus, dan tidak akan kehilangan sepotong daging. Di bawah bujukan Fei Yu, Patriark Jiutian hanya bisa setuju, dan kemudian Fei Yu dan dua anggota klan Sanmu lainnya kembali ke ruang di dalam yang kedua, volume, dan letakkan badan jangkar ditarik. Suku bermata tiga memilih untuk mundur, dan suku kecil lainnya tidak mampu menyinggung suku Ziyun, dan juga mundur dengan patuh. Pada akhirnya, hanya Luo Zeng dan Li Beixue dari ras manusia yang tersisa, dan mereka berdua menggantung jiwa mereka, dan orang lain menggantung tubuh daging. Alam abadi dari klan Ziyun melihat batu Sanxing, lalu menyadarinya, berbalik untuk menatap Gan Gaohan, dan kemudian memerintahkan mengapa hanya ras manusia yang ikut bersenang-senang, mengapa kamu tidak segera pergi. Gan Gaohan. Ning Su Yuan masih memikirkan bagaimana menghadapinya, Kaisar Timur tidak ada di sini, dan mereka sepertinya tidak menyinggung ras lain ini. Tapi Luo Zeng telah memimpin dan berkata bagaimana jika Anda tidak mundur. Orang-orang dari klan Ziyun tidak pernah berpikir bahwa ras manusia yang lemah akan menolak, terutama ras manusia yang kacau balau ini, yang bahkan tidak bisa masuk sisi lain dengan tubuh mereka, tetapi jiwa akan bergantung padanya untuk sedikit rasa manis, dan mereka pada dasarnya adalah peran yang tidak penting. Jadi ketika Luo Zeng membuka mulutnya, mata klan Ziyun semua terfokus padanya sendirian setelah memperhatikan tubuh Luo Zeng. Beberapa pembangkit tenaga Immortal Realm menunjukkan ekspresi aneh. Luo Zeng membuat banyak kebisingan di bagian bawah, tetapi hanya ada sedikit informasi yang diteruskan ke 32 surga. Meskipun keluarga Yuanling mengenal Luo Zeng dengan sangat baik, mereka tidak akan menyampaikan informasi Luo Zeng kepada ras bawahan orang-orang dari keluarga Ziyun secara alami sedikit terkejut. Menarik, pembangkit tenaga alam abadi dari klan Ziyun memandang Luo Zeng dari atas ke bawah. Putaran kekuatan kacau untuk mengalahkan tubuh suci ini dilarang, tubuh fisikmu seharusnya tidak bisa masuk, manusia, bagaimana kabarmu apakah itu? Mengapa saya harus memberitahu Anda? Bahu Luo Zeng sedikit terangkat. Begitu suara Luo Zeng jatuh, beberapa anggota klan Ziyun bergegas di sampingnya, dan anggota klan Ziyun di depan telah memasang sikap merendahkan, manusia, Hu yang lebih tua dari klan saya meminta Anda bahwa itu milik Anda untungnya, Anda lebih baik menjawab dengan jujur, jika tidak. Putaran manusia yang kacau ini sangat rendah hati, seperti Gan Gaohan dan sejumlah besar jiwa suci, di 32 surga, dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang dengan ekor mereka di antara kaki mereka. Ziyun suku ini tidak menganggap serius Luo Zeng. Kalau tidak apa, Luo Zeng tersenyum. Kalau tidak klan Ziyun tiba-tiba macet. Suku Sanmu takut pada suku Ziyun karena suku Ziyun memiliki cara untuk menyiksa mereka, tetapi sekelompok orang di Istana Taitian ini masih di bawah perlindungan Ping Yitian, dan suku Ziyun tidak memiliki cara yang baik untuk menggunakan Taitian. Istana. Jika tidak, setelah putaran kekacauan ini, saya ingin Istana Taitian Anda menghilang di Ping Yitian, kata Penatua Hu dari klan Ziyun dengan suara yang dalam. Ancaman terbuka ini menarik perhatian makhluk lain dari sisi lain yang hadir. Makhluk di sisi lain, termasuk suku Sanmu, memandang Luo Zeng dengan mata aneh. Makhluk di sisi lain ini juga sedikit penasaran. Jiwa suci ini sebenarnya menyangkal suku Ziyun. Bukankah itu mencari kematian? Gan Gaohan yang terdiam beberapa saat tiba-tiba tertawa hahaha. Gan Gaohan, Ning Su Yuan dan yang lainnya juga merupakan menteri yang sangat manusiawi di Istana Taitian, nomor 2 setelah keberadaan Kaisar Timur dan Ying Lao, tetapi setiap kali mereka memasuki surga 32, hati mereka dipenuhi dengan amarah. Untuk pengembangan jangka panjang Tiangong, mereka tidak pernah berani bersaing dengan ras lain di sisi lain, dan selalu menyapa mereka dengan senyuman. Tepat ketika klan Ziyun hendak menyerang, Gan Gaohan masih memikirkan bagaimana menghadapinya, tapi kemudian dia memikirkannya, sekarang Dong Huang dan Ying Lao sama-sama terjebak oleh mereka, dan wajah Istana Taitian dan Yuanling klan sudah terkoyak. Di bawah celah kekuatan absolut, memohon belas kasihan dan memohon belas kasihan tidak ada artinya. Tetua Hu dari klan Ziyun ini, Gan Gaohan melangkah maju. Ngomong-ngomong, dia juga merupakan alam abadi, dan otaknya sepertinya tidak bekerja dengan baik. Apa katamu?
Suara tetua Hu awalnya sangat rendah, tapi sekarang bahkan lebih dingin. Wajah orang-orang Ziyun di sekitarnya juga langsung tertutup lapisan es. Kualifikasi apa yang dimiliki oleh jiwa umat manusia biasa untuk berbicara seperti ini ke alam abadi? Meskipun kekuatan Gan Gaohan jauh di belakang lawan, bagaimanapun juga dia adalah karakter yang dewasa dan aneh adegan besar apa yang belum pernah Anda lihat. Dia masih berkata dengan santai peradaban Yuanling telah menyerang Tiangong kami beberapa kali di dunia ibu, tapi sayangnya mereka semua dengan mudah dibongkar oleh kami. Permusuhan kami dengan klan Yuanling tidak dapat didamaikan. Klan Ziyun Anda tidak lain adalah mereka hanyalah pengikut dari klan Yuanling, jadi sekarang setelah kami ditundukkan, Anda dapat membiarkan klan Yuanling melepaskan kami. Meskipun klan Ziyun membelot ke klan Yuanling, mereka juga berada di antara ras lain di bawah klan Yuanling. Bukan yang terkuat, dan memiliki hampir tidak ada hak untuk berbicara. Kata-kata Gan Gaohan justru membuat tetua Hu tersedak, wajah kudanya bergetar, kamu mencari kematian. Apakah sulit? Balas Gan Gaohan. Panggilan. Tubuh tinggi Elder Hu melompat dengan keras, berbalik di udara, dan pisau lebar berwarna ungu di tangannya meledak dengan kekuatan yang menakutkan, menebas kepala Gan Gaohan di udara. Gan Gaohan tidak mengelak atau menghindar, hanya saling memandang dengan dingin. Dalam sekejap mata, pisau lebar berwarna ungu itu telah menebas dahi Gan Gaohan. Bilahnya berhenti dengan aneh begitu menyentuh dahi Gan Gaohan. Pisau tebasan ini tidak berpengaruh sama sekali. Semua kekuatan dihilangkan oleh aturan di surga Brahma. Tidak ada yang namanya pertempuran di tanah perunggu. Berarti, tentu saja Penatua Hu juga mengetahuinya, tetapi dia bertindak karena marah di satu sisi, dan di sisi lain dia ingin menakut-nakuti Tai Tiangong. Setelah menarik pedangnya, Tetua Hu mengancam lagi, saya harap Anda tidak akan pernah bertemu klan Ziyun kami di dunia jilid berikutnya, atau saya akan mencabik-cabik mayat Anda, pergilah. Sama seperti Tetua Hu hendak pergi dengan miliknya klan. Sebuah suara terdengar, tunggu, Luo Zeng berjalan perlahan. Orang-orang Ziyun berbalik dan menatap Luo Zeng dengan mata dingin. Mereka mengucapkan kata-kata kejam dan tidak berdaya kepada orang-orang Tiangong. Kemarahan di hati mereka dapat dibayangkan. Mata yang menatap mereka masing-masing seperti pisau, dan mereka tidak sabar untuk memotong Luo Zeng menjadi beberapa bagian. Aku ingin tahu orang mana dari klan Ziyun yang akan memasuki gulungan gambar abadi. Luo Zeng tersenyum sedikit, aku akan memintamu untuk menjagaku sebentar. Tentu saja, Luo Zeng tidak benar-benar ingin mereka melakukannya jaga dia, ini adalah cara lain untuk menyatakan cara perang. Mata Penatua Hu tiba-tiba berbinar, tetapi dia lupa bahwa karena anak ini dapat menggantung tubuhnya di batu Sanxing, jika dia menggantungkan jiwanya di atasnya, dia juga dapat memasuki gulungan keabadian. Bagus sekali, Penatua Hu mengerutkan kening, Wudang. Anggota klan Ziyun bernama Wudang segera keluar. Kali ini, suku Ziyun akan mengirimkan total 6 orang untuk memasuki gulungan gambar abadi, dan Wudang adalah kartu truf di antara keenamnya, ada 10 ukiran di tubuhnya, termasuk 5 ukiran jiwa suci dan 5 ukiran tulang perampokan. Itu juga merupakan fisik yang sangat luar biasa di surga kedua. Wudang menyipitkan matanya dan tersenyum, karena kamu telah berbicara, aku, Wudang, akan menuliskannya. Aku harap kamu tidak mengecewakanku dan biarkan aku menjagamu dengan baik. Di belakang Wudang, ada 5 anggota Ziyun. Lainnya klan, mereka semua menunjukkan warna yang tidak bersahabat di mata mereka, jelas ingin mengingat lawan Luo Zeng dengan kuat. Orang-orang Sanmu tidak jauh dari situ menyaksikan pemandangan ini, wajah mereka penuh keheranan, dan mereka tidak pulih untuk waktu yang lama. Fei Yu, meskipun orang ini telah menyelamatkan hidupmu, aku pikir kamu harus melakukan apa yang kamu bisa untuk membalas budi, kata anggota klan Jiutian kepada Fei Yu dengan suara rendah. Fei Yu juga penuh dengan ketidakberdayaan, kakek, aku tahu. Meskipun dia tahu bahwa Luo Zeng harus memiliki cara yang luar biasa, terlalu tidak masuk akal untuk menghadapi klan Ziyun sebelum gulungan-gulungan abadi dibuka. Apa yang membuat Fei Yu semakin sulit untuk dipahami adalah bahwa hal yang sama berlaku untuk para tetua istana Taitian. Tetapi meskipun kakeknya mengatakan demikian, Fei Yu bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, dan dia masih bersedia membantu Luo Zeng jika dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Pembukaan gulungan abadi adalah hari penting bagi semua kekuatan di 32 langit. Semua ras di sisi lain tiba lebih awal, dan ras sekutu di sisi lain akan merumuskan strategi tentang cara bekerja sama satu sama lain dalam gulungan gambar. Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak ras dari sisi lain berkumpul di area Sanxingxi. Ada klan Wanmi yang lebih kuat dari klan Ziyun, dan ada juga klan Goulian dan klan Xian yang bentuknya sangat aneh.
Dan ras dalam kekacauan pada dasarnya tidak datang, kecuali istana Taitian, hanya ada klan Irmaus. Tentu saja, klan Irmaus tidak datang ke sini untuk Immortal Scroll. Ada sekitar 10 hari persiapan sebelum Immortal Scroll dibuka. Selama periode ini, sejumlah besar makhluk dari sisi lain berkumpul, dan mereka datang untuk melakukannya, bisnis. Setelah sedikit berdebat dengan klan Ziyun, tubuh fisik Luo Zeng mundur dari sisi lain terlebih dahulu. Sebelum gulungan gambar dibuka, dia harus menggantungkan jiwanya ke batu Sanxing, dan jiwanya masih berada di 29 lapisan Changrongtian. Meskipun yang jiwa Luo Zeng memiliki 9 ukiran jiwa suci, itu tidak dapat dibandingkan dengan tubuh fisik, jadi wajar untuk berhati-hati di mana-mana. Sebelum pergi ke Jade Sengtian 30 kali lipat, Luo Zeng juga mengirim seseorang untuk menanyakan situasi Feng Nu Yu Sengtian. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Luo Zeng dipromosikan dari Yu Sengtian ke Changrongtian. Tepat setelah Luo Zeng datang ke lapangan es dan salju ini, dia melihat banyak makhluk dari sisi lain dengan rapi di depannya, membungkuk ke arahnya, sementara Feng Nu berdiri di samping dan memperhatikan Luo Zeng dengan tenang. Makhluk pantai lainnya dalam bentuk jiwa selalu dipandang rendah oleh makhluk pantai lainnya. Luo Zeng mungkin satu-satunya jiwa yang memiliki kesopanan seperti itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apa ini? Luo Zeng menatap Feng Nu tanpa daya dan bertanya. Selamat datang untukmu, Feng Nu terkekeh. Luo Zeng mengerutkan kening, dan ada sedikit ketidaksenangan dalam kata-katanya. Kamu tidak harus melakukan ini lain kali. Ya, Feng Nu mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa Luo Zeng sangat lelah dengan kesopanan seperti itu, tetapi dia hanya memiliki satu tujuan dalam melakukannya, bahkan jika dia menunjukkan kemampuannya, memberi tahu Luo Zeng bahwa dia dapat menjaga seluruh Yu Sengtian dengan tertib. Karena kekuatan Luo Zeng semakin kuat dan kuat, orang-orang Jinwu seperti Bai Hu dan Ming Shi sudah memiliki kekhawatiran di hati mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak banyak berguna bagi Luo Zeng, sangat berbahaya untuk disimpan di Tiangong seperti ini, situasi, dia dapat dikorbankan sebagai anak terlantar. Kapan saja, Feng Nu tidak berpikir Luo Zeng akan melakukan hal seperti itu, tetapi dia memahami kekhawatiran orang-orang Jinwu. Jadi ketika Luo Zeng memberinya kesempatan untuk memperbaiki Yu Sengtian, dia sangat senang, dan pada saat yang sama menyelesaikan tugas ini dengan penuh dedikasi. Sekarang Luo Zeng melewati Yu Sengtian, tentu saja dia harus memamerkan kemampuannya. Di bawah pengawalan Feng Nu dan makhluk-makhluk dari sisi lain, Luo Zeng dengan cepat melewati Yu Sengtian raksasa botak Bo Fan telah tampil sangat stabil, dan Luo Zeng tidak nyaman untuk dikunjungi dalam bentuk jiwa pada tahap ini. Apakah ras lain di Yu Sengtian menyerah? Luo Zeng memandangi kastil es di kejauhan. Feng Nu menjawab dengan cepat, tentu saja, sejumlah kecil balapan yang tidak diinginkan di sisi lain telah diselesaikan. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kata Luo Zeng, tetapi kamu harus memahami satu hal, karena aku membiarkanmu mengambil bertanggung jawab atas Yu Sengtian percaya saja pada Anda, jadi Anda tidak perlu terus memenangkan kepercayaan saya. Jika Luo Zeng tidak mempercayai Feng Nu pada saat itu, dia dapat mempercayakan Bo Fan kepada orang-orang Tiangong. Yah, begitu. Setelah diperintahkan oleh Luo Zeng, suara Feng Nu tiba-tiba menjadi lebih lembut. Tapi dia bukannya tidak bahagia sama sekali, malah dia sedikit bahagia, sampai batas tertentu, ini adalah jawaban lain yang dia inginkan. Dari surga ke-29 ke surga ke-32, tidak ada penghalang di sepanjang jalan, dan jiwa Luo Zeng memasuki Pingitian dengan sangat lancar. Ketika kami sampai di area batu Sanxing, kami menemukan semakin banyak ras dari sisi lain yang berkumpul. Semua makhluk di sisi lain yang telah mencapai alam jiwa suci dan tubuh kesengsaraan segudang telah menggantung mereka ke batu Sanxing, menunggu gulungan abadi terbuka. Luo Zeng memasuki batu Sanxingnya lagi, duduk di sisi lain batu Sanxing, dan setelah beberapa saat, tubuh jiwanya juga muncul tubuh jangkar yang persis sama. Setelah menyelesaikan langkah ini, Luo Zeng hanya perlu menunggu gulungan abadi terbuka. Selama proses menunggu, berbagai ras dari sisi lain datang silih berganti. Ketika mereka melihat Luo Zeng, mereka kurang lebih aneh dan bingung, dan Luo Zeng secara alami memandang mereka dalam diam. 3 hari kemudian, suara kerumunan yang awalnya berisik tiba-tiba berkurang. 3 bola merah darah muncul tidak jauh dari sana. Bola merah adalah simbol terpenting dari klan Wukong. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya klan besar di sisi lain yang dapat menghadapi klan Yuanling secara langsung. Ketika bola merah muncul, suasana tiba-tiba menjadi lebih tertekan. Meskipun banyak juga ras yang bergabung dengan klan Wukong membawa lebih banyak ketakutan bagi makhluk lain di sisi lain,
mereka tidak hanya memiliki semua jenis ide gila, tetapi cara eksekusi bahkan lebih kejam. Di bawah bola berwarna darah yang berkibar terus-menerus, banyak makhluk dari sisi lain menghindarinya satu demi satu. Bahkan beberapa pembangkit tenaga Immortal Realm tidak mau berselisih dengan klan Wukong, jadi mereka hanya bisa berdiri dan menyingkir. Orang-orang Ziyun tetap berada di sisi lain, sekitar ratusan kaki jauhnya dari Luo Zeng, dan mereka memperhatikan bahwa 3 bola berwarna darah dari keluarga Wukong melayang, dan wajah mereka sedikit berubah. Orang-orang dari klan Wukong ada di sini. Apakah mereka akan mengincar klan Ziyun kita? Meskipun klan Ziyun adalah klan besar dari 32 surga, mereka masih sangat gugup saat menghadapi klan Wukong. Apa yang kamu takutkan? Tetua Hu menegur dengan dingin, dan kemudian menangkupkan tangannya ke arah bola berwarna darah yang bergerak perlahan. Aku tidak tahu apakah klan Wukong mengunjungi klan Ziyunku, jadi ada apa? Klan Yuanling akan mendukung runtuhnya langit, tetapi Tetua Hu tidak perlu takut. Pergilah, siapa yang telah mengunjungi klan Ziyunmu, ini adalah wilayah klan Ziyunmu. Suara wanita dingin di dalam bola berdarah menegur. Setelah Penatua Hu mendengar suara wanita, wajahnya berubah beberapa kali. Sebagai pembangkit tenaga Immortal Realm yang telah berada dalam 33 hari, Penatua Hu tidak asing dengan suara ini, itu adalah Peri Yun Xiao dari klan Wukong. Klan Wukong memiliki Peri San Xiao, kakak perempuan Yun Xiao, adik perempuan Qiong Xiao, dan adik perempuan ketiga Big Xiao, dan Peri Yun Xiao jauh lebih unggul dari kedua adik perempuannya dalam hal kekuatan dan status. Penatua Hu dapat dianggap sebagai orang yang memanggil angin dan hujan di sini, dan dia secara alami sedikit memalukan untuk ditegur dengan kasar oleh Peri Yun Xiao. Tapi memikirkan klannya sendiri, dia mengertakkan gigi dan menahannya, dan memimpin klan Ziyun kembali ke samping. Saat mundur, Tetua Hu juga memiliki beberapa keraguan di hatinya. Klan Wukong tidak datang untuk menghadapi klan Ziyunnya, untuk siapa? Ke arah itu, hanya ada klan Sanmu, tetapi kekuatan klan Sanmu biasa-biasa saja, jadi kualifikasi apa yang harus dimiliki Peri Yun Xiao secara langsung? Elder Hu bukan satu-satunya yang bingung, banyak makhluk dari sisi lain menatap bola merah berdarah saat bergerak perlahan. Apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa 3 bola merah berdarah semuanya tetap di depan Luo Zeng. 3450